Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, S. Hamintarja. Audiobook, novel silat. Bab 99. Dengan demikian maka Ki Bekel pun kemudian berkata, "Anak-anak muda, baiklah persoalan ini kami perhatikan. Tetapi aku sendiri tidak mempunyai 10 ekor kerbau. Aku sendiri hanya mempunyai sepasang yang sering aku pergunakan untuk mengerjakan sawah. Padukuhan ini pun bukan padukuhan yang kaya, sehingga untuk mengumpulkan 10 ekor kerbau, kami memang harus menghitung lebih dahulu untuk satu padukuhan ini." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Kemudian Mahisa Murti pun berkata, "Baiklah Ki Bekel. Kami akan menunggu. Dalam waktu 2 hari mendatang, kami akan datang lagi." Mudah-mudahan Ki Bekel setuju. Jika Ki Bekel setuju, maka kami akan membawa 10 ekor kerbau itu ke Padepokan. Kemudian dalam waktu selambat-lambatnya sepekan, kami akan mengembalikannya dalam keadaan baik dan utuh. Jika ada cacat atau mungkin mati, maka aku akan menggantinya. Mudah-mudahan aku dapat memenuhinya. Tetapi sebaiknya, dalam waktu 2 hari lagi, aku persilahkan kalian datang lagi. Aku akan membicarakannya dengan para penghuni padukuhan ini. Tetapi jika ternyata di padukuhan ini tidak ada 10 ekor kerbau, maka kami tidak akan dapat memenuhinya, berkata Ki Bekel. "Terima kasih Ki Bekel," berkata Mahisa Murti. "Aku yakin bahwa di satu padukuhan ini terdapat 10 ekor kerbau. Jika tidak, maka aku harap di padukuhan sebelah kami mendapatkan genapnya. Bahkan mungkin Ki Bekel dapat membantu menyampaikan persoalan ini kepada Ki Bekel di padukuhan sebelah." "Aku tidak berjanji. Tetapi aku akan mencobanya," berkata Ki Bekel. Dengan demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah meninggalkan padukuhan itu. Mereka telah mulai menempuh satu jalan untuk menangani batu yang berwarna kehijau-hijauan itu. "Tetapi apakah jika batu itu berada di Padepokan, akan menjadi lebih aman?" bertanya Mahisa Pukat. "Mudah-mudahan," jawab Mahisa Murti. "Setidak-tidaknya kita mempunyai sejumlah kawan untuk membantu kita mengawasi batu itu. Sementara jika dapat dipertahankan maka pada batu itu masih tetap ditunggui oleh binatang-binatang yang dapat menjadi pengaman dari batu itu sendiri." Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, "Jika demikian, kita harus benar-benar mempersiapkan padepokan kita. Ya. Kita akan membuat padepokan itu sebagai satu lingkungan yang dapat menjadi tempat penyimpanan batu itu. Selama ini, batu itu masih berada di tempat terbuka, sehingga orang-orang yang tertarik padanya, masih belum merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah yang tergesa-gesa. Tetapi jika kita sudah berbuat sesuatu atas batu itu, apalagi menyimpannya di padepokan ini, maka sudah tentu orang-orang yang merasa berkepentingan dengan batu itu akan dengan serta-merta mempertimbangkan sikap yang akan mereka ambil. Mungkin mereka telah mempertimbangkan pula langkah-langkah kekerasan," berkata Mahisa Murti. "Itulah yang aku maksud," berkata Mahisa Pukat. "Bukankah dengan demikian kita harus siap menghadapi kekerasan?" "Orang-orang padepokan itu cukup baik," berkata Mahisa Murti. "Sedangkan orang-orang baru itu pun benar-benar dapat memperkuat kedudukan padepokan ini. Mereka nampaknya benar-benar menyadari apa yang sebaiknya mereka lakukan, sementara pemimpinnya memang masih harus diasingkan. Ia keras kepala dan tidak mudah ditundukkan. Orang itu memang berniat membunuh diri," berkata Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, "Memang mungkin demikian. Tetapi agaknya kita memang harus menaruh perhatian yang sangat besar atas dirinya. Bagaimana jika orang itu kita singkirkan saja ke Lemah Warah," berkata Mahisa Pukat. "Di sana ada tempat yang pantas bagi orang itu. Sementara itu, kita justru akan mendapat kesempatan untuk memusatkan perhatian kita kepada batu itu." Mahisa Murti termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Ada juga baiknya. Jika demikian, maka setelah kita mendapat kepastian dari padukuhan itu, kita akan pergi ke Lemah Warah untuk membawa orang itu ke sana, sekaligus menyampaikan rencana kita dengan batu itu kepada aku Lemah Warah. Jika aku sependapat, maka aku tentu bersedia membantunya." Demikianlah, maka kedua orang anak muda itu sependapat untuk menghubungi lagi aku Lemah Warah. Mereka akan menyampaikan rencana mereka dengan penuh harapan bahwa aku itu akan sependapat dengan mereka.
Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih belum memberitahukan tentang batu kehijauan itu kepada orang-orang padepokan. Mereka masih menunggu keterangan Ki Bekel dan pendapat Aku Lemah Warah. Karena itu maka mereka baru akan mengatakannya apabila mereka telah kembali menghadap Sang Aku. Seperti yang dijanjikan oleh Ki Bekel, maka 2 hari kemudian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah pergi menemuinya. Sementara itu mereka terpaksa membuat tawanannya tidak berdaya, agar sepeninggal mereka, tawanan itu tidak berbuat sesuatu yang sulit diatasi oleh orang-orang padepokan. Ternyata Ki Bekel merasa, tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima permintaan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Ia sudah berbicara dengan 3 orang bekel dari padukuhan-padukuhan yang terdekat. Ternyata mereka tidak dapat menolaknya. Mereka mencemaskan akibatnya jika mereka menolak untuk meminjamkan, bahkan dengan istilah menyewakan kerbau mereka. Jika kerbau itu kembali dengan utuh, kita sudah merasa beruntung, berkata salah seorang di antara para bekel itu. Apalagi jika anak-anak muda yang kau katakan itu benar-benar membayar sewanya. Karena itulah, maka ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ditemui oleh Ki Bekel, maka pembicaraan mereka pun menjadi cepat. Ki Bekel telah menyediakan 10 ekor kerbau yang dikumpulkannya dari 4 padukuhan. Terima kasih Ki Bekel, berkata Mahisa Murti. Dalam waktu sepekan lagi, kerbau-kerbau itu akan kami ambil. Kami akan meminjam selama kira-kira sepekan. Bahkan tidak sampai selama itu. Baiklah Kisanak, berkata Ki Bekel. Dalam sepekan aku akan mengumpulkan kerbau-kerbau itu di sini. Kalian tinggal mengambilnya di sini. Tidak usah ke padukuhan-padukuhan yang lain. Terima kasih, berkata Mahisa Murti. Mudah-mudahan kerja kami dapat selesai. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah meninggalkan Ki Bekel dan kembali ke padepokan. Mereka pun segera berkemas untuk menempuh perjalanan ke Lemah Warah. Ketika ia mengatakan hal itu kepada pemimpin padepokan, maka dengan wajah cemas pemimpin padepokan itu bertanya. Lalu bagaimana dengan tawanan yang seorang itu? Kami akan membawanya, jawab Mahisa Murti. Karena itu kami baru akan berangkat besok, jika orang itu telah mampu berjalan sendiri. Bukankah kalian akan kembali lagi kemari, bertanya pemimpin padepokan itu. Tentu. Kami akan kembali kemari, berkata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Kami mempunyai rencana khusus untuk menjadikan rawa-rawa di sebelah padang perdu itu untuk dijadikan tanah garapan yang akan dapat membuat daerah ini lebih baik. Karena itu, kami tentu kembali. Dan tentu tidak terlalu lama. Demikianlah, di hari berikutnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah meninggalkan padepokan itu menuju ke Pakuan Lemah Warah. Tawanannya yang merasa berilmu tinggi itu telah dibawanya serta. Meskipun orang itu mengumpat-umpat, namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memaksanya untuk berangkat. Aku tidak mau, bentak orang itu tanpa bangkit dari pembaringannya. Jangan membuat kami marah, geram Mahisa Murti. Aku tidak peduli, jawab orang itu. Mahisa Pukat menggeram. Ia tidak telaten melihat sikap orang itu. Tiba-tiba saja telah menyengat lawannya dengan ilmunya, sekedar untuk menyakitinya. Setan, geram orang itu. Bunuh jika kau ingin membunuh. Hanya ada 2 pilihan, berkata Mahisa Pukat. Kau ikut kami, atau kau akan dihukum picis di halaman depan padepokan ini. Kau tahu betapa bencinya orang-orang yang pernah menjadi pengikutmu itu kepadamu. Mereka merasa telah kau tipu, bahkan kau jebak dalam kesulitan. Omong kosong, geram orang itu. Kau kira aku hanya dapat menakut-nakutimu, bentak Mahisa Pukat. Tidak ada tali yang dapat mengikat aku untuk menjalani hukum picis, berkata orang itu. Jangan kau kira kami terlalu dungu. Kami mempunyai jangat rangkap 3. Tidak seorang pun dengan ilmu apapun yang dapat memutuskannya, berkata Mahisa Pukat. Coba, ikatkan jangat tinatelon itu. Aku sanggup memutuskannya, jawab orang itu. Baik, berkata Mahisa Pukat. Jika demikian, separuh dari kekuatanmu harus dihisap lebih dahulu. Wajah orang itu tiba-tiba menjadi pucat. Ketika Mahisa Pukat bergeser mendekat orang itu berdesis. Jangan. Kau menjadi ketakutan. Kau akan dihukum picis selagi kau tidak berada di puncak kekuatan ilmumu, berkata Mahisa Pukat. Orang itu memandang Mahisa Pukat dengan penuh kebencian. Tetapi terbayang juga kecemasan di hatinya.
Karena itu, yang terjadi adalah campur baurnya perasaan di dalam dadanya. Namun Mahisa Pukat tidak telaten. Dicengkamnya pundak orang itu. Tidak dengan kemampuannya menghisap kekuatan lawan. Tetapi justru mengerahkan tenaga cadangannya, hingga cengkamannya itu terasa sakit. Jangan main-main dengan apimu, bentak Mahisa Pukat. Jika aku kehilangan kesabaran, aku benar-benar akan menghisap tenagamu dan membunuhmu dengan hukum picis. Sesudah itu aku bebas dari gangguanmu, meskipun aku harus menunggumu mati dalam 3 atau 4 hari. Setan, geram orang itu. Pilih. Pergi bersama kami atau mati, bertanya Mahisa Pukat. Orang itu tidak mempunyai pilihan. Ia ngeri juga menghadapi Mahisa Pukat yang nampaknya sikapnya lebih keras dari Mahisa Murti. Karena itu, maka ia tidak dapat berbuat lain kecuali ikut bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menuju ke Lemah Warah. Para pengikutnya yang tinggal ternyata tidak merasa kehilangan lagi, kesetiaan mereka telah surut setelah mereka berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan di padepokan itu. Karena itu ketika mereka melihat orang yang pernah menjadi pemimpin perguruannya itu dibawa pergi, mereka tidak berkeberatan sama sekali. Justru bekas pemimpin perguruan itu, yang melihat orang-orangnya memandanginya dengan acuh tak acuh, terdengar ia mengumpat kasar. Tetapi Mahisa Pukat berkata, "Kau harus menerima kenyataan itu. Lihat, orang-orangmu kini hatinya sudah terbuka. Kalian telah menenung mereka dengan ilmu iblis," geram orang itu. "Dalam keadaan putus asa, apapun dapat saja kau katakan," sahut Mahisa Pukat. "Tetapi ingat, bahwa kesabaran seseorang itu terbatas. Jika di perjalanan aku kehabisan kesabaran itu, maka aku akan menggantungimu dengan batu dan menenggelamkanmu ke dalam kedung setelah sebagian kemampuanmu aku hisap lebih dahulu. Dengan kemampuanmu yang tersisa kau tidak akan segera mati, karena secara naluriah kau akan berusaha menyelamatkan diri. Kau memang iblis," orang itu masih mengumpat. Mahisa Pukat hampir saja kehilangan kesabaran. Namun Mahisa Murti kemudian berkata, "Biarlah ia menikmati kenyataan tentang para pengikutnya yang terbuka hatinya. Biarlah ia kemudian melihat, betapa dunia ini tidak selalu dihuni oleh orang-orang berhati kelam seperti dirinya sendiri. Karena itu kita tidak akan segera membunuhnya, kecuali jika terpaksa." Jantung orang itu terasa bagaikan meledak. Tetapi ia memang tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa ia berada di bawah kekuasaan kedua anak muda itu. Demikianlah, maka betapapun segannya, orang itu berjalan meninggalkan padepokan yang diinginkannya itu menuju ke Lemah Warah. Memang satu perjalanan yang panjang dan berat bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang harus mengawasi tawanannya di sepanjang perjalanan. Apalagi mereka memang harus bermalam. Di malam hari, dapat terjadi banyak kemungkinan. Karena itu, ketika mereka terpaksa beristirahat di sebuah gumuk kecil, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah membagi tugas. Namun orang itu masih sempat juga membakar hati Mahisa Pukat. "Jaga aku baik-baik heh. Usir jika ada nyamuk yang menggigit kulitku." Mahisa Pukat yang telah menyimpan kemarahan di hatinya, tidak lagi dapat mengendalikan dirinya. Tiba-tiba tangannya yang kuat didorong oleh tenaga cadangannya telah terayun dan memukul mulut orang itu. Sebenarnya lah bahwa orang itu pun telah menduga. Karena itu, ia telah meningkatkan daya tahan tubuhnya. Meskipun demikian ternyata sebagaimana terjadi, orang itu telah menyeringai menahan sakit. Tenaga cadangan Mahisa Pukat yang dikerahkannya karena kemarahannya, benar-benar telah memecahkan bibir orang itu, sehingga berdarah. Orang itu mengumpat sejadi-jadinya. Namun Mahisa Pukat telah menantangnya. "Balas kalau mau membalas." Tetapi orang itu tidak membalas. Ia sadar, jika ia membalas maka ia akan mengalami keadaan yang lebih buruk lagi. Namun demikian ia sama sekali tidak menunjukkan perasaan cemasnya. Ia tahankan gejolak di dadanya bahkan sempat menengadahkan kepalanya sambil berkata, "Bunuh aku jika kau mampu." Tetapi Mahisa Murtilah yang kemudian menyahut, "Membunuhmu sama sekali tidak ada kesulitannya. Tetapi kami ingin membiarkan kau hidup sampai batas tertentu. Kecuali jika kau ingin membunuh dirimu sendiri. Kami tidak akan mencegahnya jika kau membenturkan kepalamu di batu yang besar itu. Atau dengan kemampuanmu yang lain kau berbuat sesuatu sehingga kau mati. Tetapi bukan kami yang melakukannya. Jangan menyesal jika datang saatnya akulah yang membunuh kalian berdua," geram orang itu.
Tetapi tiba-tiba saja Mahisa Murti tertawa. Katanya, "Kau mimpi atau mengigau atau sekedar ingin memanaskan hati kami, heh?" Wajah orang itu menjadi merah seperti bara api. Tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Demikianlah, malam itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berganti-ganti menjaga tawanan mereka. Sementara itu, orang itu berusaha untuk dapat tidur nyenyak untuk memanaskan hati kedua anak muda itu. Tetapi ternyata bahwa orang itu tidak juga dapat tidur sebagaimana dikehendaki. Apalagi ketika Mahisa Pukat yang sedang mendapat giliran menjaganya. Ada saja yang dilakukan sehingga menimbulkan bunyi yang mengejutkan, sementara Mahisa Murti berbaring di tempat yang agak jauh. "Kau jangan membuat gaduh, bentak orang itu. Aku mau tidur. Jika kau ingin tidur, tidur sajalah. Tetapi jangan ribut di situ." Tetapi Mahisa Pukat menjawab, "Aku sengaja membuat gaduh agar kau tidak dapat tidur. Aku benci melihat kau tidur, sementara itu aku harus berjaga-jaga karena kau." "Bukankah itu salahmu?" geram orang itu. "Kenapa kau tidak tidur saja dan tidak usah mengurusi aku?" "Aku sengaja mengurusimu. Karena itu aku harus berjaga-jaga. Supaya aku tidak menjadi semakin sakit hati melihat kau mendekur, maka aku sengaja membuatmu tidak tidur. Jika kau keberatan, aku dapat membuat kau lebih sulit lagi," berkata Mahisa Pukat. Orang itu memandang Mahisa Pukat dengan sorot mata yang menyala. Tetapi ia tidak dapat melepaskan kemampuannya, karena jika demikian, ia harus bertempur melawan anak muda itu, sementara anak muda itu jelas memiliki kelebihan daripadanya, sehingga ia tidak akan mungkin dapat mengalahkannya. Karena itu, agar anak muda itu tidak semakin ribut, maka orang itu pun segera terdiam. Ia pun kemudian mencoba berbaring lagi di atas rerumputan kering. Namun ia terpaksa membiarkan apa saja yang dilakukan oleh Mahisa Pukat. Ternyata orang itu benar-benar tidak bisa tidur selama Mahisa Pukat yang bertugas menjaganya. Tetapi ternyata bukan hanya orang itu sajalah yang tidak dapat tidur selain Mahisa Pukat. Mahisa Murti pun telah terpengaruh pula keributan itu meskipun ia berada di tempat yang agak jauh. Tetapi Mahisa Murti sama sekali tidak menegurnya. Demikianlah, ketika matahari mulai membayangkan cahaya fajar, maka ketiga orang itu telah bersiap. Mereka telah menemukan sebuah parit kecil, namun berair jernih. Hari itu ketiganya berjalan tanpa berhenti, meskipun mereka berjalan perlahan-lahan. Di luar sebuah pasar, Mahisa Pukat telah membeli makanan yang dapat mereka makan sambil berjalan. Kecuali beberapa potong ketela pohon, maka Mahisa Pukat juga membeli beberapa potong ubi panjang. Tetapi sekali lagi Mahisa Pukat hampir tidak dapat menahan dirinya ketika orang yang dibawanya itu berkata, "Itukah jenis makananmu? Aku tidak biasa makan seperti itu. Aku makan nasi dengan lauk pauk yang pantas. Daging binatang buruan atau daging burung tekukur." "Setan," geram Mahisa Pukat. Jantungnya serasa telah membengkak. Namun Mahisa Murti berkata, "Makanlah, agar kau tidak kelaparan. Hari ini hanya inilah yang kita punya. Kita tidak punya beras dan tidak punya daging apapun." Orang itu menarik bibirnya ke bawah sambil berdesis. "Beli nasi buat aku dengan daging atau telur." Mahisa Pukat menjadi tidak sabar lagi. Ketika tiba-tiba saja ia melihat seekor ular menelusur di tanggul parit di pinggir jalan, tiba-tiba saja ia telah menerkamnya. Mahisa Pukat sama sekali tidak menghiraukan ketika ular itu mematuk tangannya. Bahkan dengan tangannya yang lain Mahisa Pukat telah menekan lehernya sehingga mulut ular itu terbuka dan gigitannya terlepas. Dengan kemarahan yang memuncak Mahisa Pukat telah mendorong mulut ular itu ke mulut orang yang keras kepala itu sambil berkata, "Makan ular ini. Ini pun daging yang barangkali kau sukai. Makan atau kau akan dimakannya." Orang itu benar-benar menjadi berdebar-debar, ular itu dapat menggigit mulutnya. Jika pada saat ular itu menggigit Mahisa Pukat racun di mulutnya belum tuntas, maka gigitan berikutnya akan dapat membunuhnya, tanpa menunggu terbentuknya bisa yang baru di kelenjar bisanya. Mahisa Murti yang melihat kemarahan Mahisa Pukat itu pun kemudian berkata, "Sudahlah. Jangan hiraukan mulut orang yang sedang berputus asa itu. Aku ingin melihat, bisa yang manakah yang lebih tajam antara mulutnya dan mulut ular ini," geram Mahisa Pukat. "Orang itu sudah menjadi pucat," berkata Mahisa Murti. Orang itu tidak menjawab.
Ia sadar bahwa Mahisa Pukat benar-benar sudah marah. Orang itu akan dapat menyentuh mulutnya dengan mulut ular. Satu cara kematian yang tidak menyenangkan. Mahisa Pukat yang marah itu telah menarik kepala ular itu. Sejenak ia termangu-mangu. Namun kemudian dilemparkannya ular di tangannya itu ke tanah. Sejenak ketiga orang itu termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja orang yang dibawa oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu tersenyum. Katanya, "Kaulah yang telah dipatuk oleh ular itu. Sebentar lagi, maka bisa ular itu tentu akan membuat jantungmu membeku." Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Namun seolah-olah tidak mendengar kata-kata itu, Mahisa Murti berkata, "Kita berjalan terus. Kita akan makan apa yang ada pada kita. Jika ada di antara kita yang tidak mau makan, kemudian menjadi kelaparan, itu karena salahnya sendiri." Orang yang dibawa oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu termangu-mangu. Anak muda itu telah dipatuk ular. Ia sendiri melihatnya. Tetapi anak muda itu sama sekali tidak menghiraukannya. Sebenarnya lah bisa ular itu sama sekali tidak berpengaruh. Mahisa Pukat masih saja berjalan dengan wajar. Bahkan kemudian sambil menyuapi mulutnya dengan ketela pohon rebus. Orang yang dibawa oleh kedua anak muda itu termangu-mangu. Namun kemudian ia pun telah mengambil pula sepotong ketela rebus yang nampaknya telah direbus dengan santan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sama sekali tidak mengatakan sesuatu. Mereka berjalan sambil makan, tanpa berhenti. Demikianlah, maka perjalanan mereka pun semakin lama menjadi semakin mendekati Pakuan Lemah Warah. Mereka yang berjalan tidak tergesa-gesa itu tidak perlu bermalam lagi. Sebelum matahari sampai ke batas Cakrawala, mereka telah sampai ke Regol Pakuan. Kedatangan mereka telah disambut baik oleh Aku Lemah Warah. Benar-benar sebagai kemenakannya sendiri. Keduanya pun langsung diterima di serambi samping sebagaimana Aku menerima keluarganya sendiri. "Siapakah Kisanak ini?" bertanya Aku kepada kedua orang anak muda yang dianggapnya sebagai kemenakannya itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Mahisa Murtilah yang menjawab. "Ampun Aku. Kami telah membawa saudara kami ini, karena ada sedikit persoalan yang telah menyangkut dalam hubungan kami dengan Padepokan Suryantal." Aku Lemah Warah mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, "Persoalan apa lagi yang tumbuh di Padepokan itu?" Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun terpaksa menceritakan apa yang telah terjadi, dan memperkenalkan orang yang telah dibawanya itu. Aku Lemah Warah mengangguk-angguk. Dipandanginya orang itu sejenak. Lalu katanya, "Sayang Kisanak. Sebenarnya Padepokan itu memerlukan seseorang. Jika Kisanak bersikap lain, mungkin kedua orang anak muda itu tidak akan membawa Kisanak kemari." "Aku mengerti," jawab orang itu. "Tetapi aku tidak mau menjadi seorang pemimpin yang masih berada di bawah perintah. Aku memerlukan Padepokan itu. Kalian harus memenuhi tuntutanku itu tanpa syarat." Aku Lemah Warah mengerutkan keningnya. Dengan nada rendah ia berkata, "Ternyata yang dikatakan oleh anak-anak muda itu benar tentang kau. Sikapmu seharusnya berubah. Aku menerimamu dengan baik, bahkan aku kira kau adalah kawan dari kedua orang kemenakanku itu. Tetapi kau tidak mengimbangi sikapku. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mau berpura-pura. Aku mengatakan dan berbuat sesuai dengan nuraniku. Diterima atau tidak oleh orang lain, itu bukan persoalanku," jawab orang itu. Aku Lemah Warah mengangguk-angguk. Katanya, "Kalian benar anak-anak. Orang ini memang harus kau bawa kemari. Baru kau berbuat lebih banyak lagi bagi Padepokan itu. Jika orang ini masih juga berada di Padepokan, maka ia akan dapat menjadi penghambat, atau bahkan penghalang sama sekali. Itulah sebabnya aku membawanya kemari," berkata Mahisa Murti. "Aku ingin menitipkan orang itu di sini. Atau barangkali aku mengambil sikap lain. Aku akan melihatnya lebih dahulu, apa yang akan dilakukannya di sini," berkata Aku. "Jangan memberikan kesempatan kepadanya," berkata Mahisa Pukat. "Orang ini benar-benar berbahaya. Sebenarnya kami sudah ingin memperlakukannya dengan baik. Tetapi orang ini dengan sengaja selalu memancing persoalan. Aku akan berusaha melarikan diri dan membunuh kalian," geram orang itu. Aku Lemah Warah memandang orang itu dengan tajamnya.
Ia sadar bahwa orang itu memang berbahaya. Karena itu, maka katanya, "Aku sendiri akan mengurusnya. Jangan cemas, ia tidak akan sempat melarikan diri." Tiba-tiba saja orang itu tertawa. Katanya, "Kau belum tahu siapa aku. Tidak ada artinya di hadapan aku," desis Mahisa Pukat. "Aku tidak yakin. Jika kalian berdua meninggalkan aku di sini, maka isi istana Pakuan Lemah Warah ini akan aku hancurkan," berkata orang itu. "Jadi apa sebenarnya yang kau inginkan?" bertanya aku. "Padepokan itu harus diserahkan kepadaku tanpa syarat," jawab orang itu. Mahisa Pukat yang sudah terlalu lama menahan diri, hampir saja telah bertindak lagi. Namun aku yang melihat sikap itu cepat berkata, "Jangan. Orang itu harus diyakinkan dengan cara lain, bahwa aku akan dapat menjinakkannya. Tidak ada seorang pun yang akan mampu menjinakkan aku. Mungkin kalian dapat membunuhku beramai-ramai. Tetapi aku tidak akan dapat menjadi jinak," jawab orang itu. Namun orang itu terkejut ketika tiba-tiba saja aku itu berkata, "Baiklah. Kita akan melihat, apakah aku akan dapat menjinakkannya atau tidak." "Apa maksud aku?" bertanya Mahisa Murti. "Kita akan pergi ke sanggar," jawab aku. "Kita akan melihat, apakah orang itu akan dapat bertahan." "Persetan," geram orang itu. "Jika terjadi sesuatu atasmu, bukan salahku." "Ya. Memang bukan salahmu," jawab aku. Demikianlah maka aku telah membawa orang itu ke sanggar bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Demikian mereka berada di dalam sanggar maka aku berkata, "Terhadap orang yang demikian, kita harus mempunyai cara khusus untuk menundukkannya. Cara sebagaimana dikehendakinya. Cara mati yang paling menyedihkan dari seorang aku. Sebaiknya kau kerahkan senapatimu yang terpilih," berkata orang itu. Aku itu mengerutkan keningnya. Tetapi menurut cerita Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang dapat ditangkapnya meskipun tidak berterus terang, orang itu dapat dikalahkan oleh anak-anak muda itu, sehingga dengan demikian, maka aku Lemah Warah itu pun dapat menduga seberapa jauh dan seberapa tinggi ilmu yang dimilikinya. Demikianlah, maka setelah mereka berada di sanggar, maka aku itu pun berkata, "Aku tidak akan berbuat curang. Aku akan bertempur sebagai seorang laki-laki agar kau yakin bahwa kau tidak akan dapat berbuat apa-apa di sini. Kau di bawah pengawasanku dan orang-orangku tidak ubahnya sebagaimana kau berada di bawah pengawasan kedua orang kemenakanku itu." "Persetan," geram orang itu. "Jika kau mati di sini, sama sekali bukan salahku. Kaulah yang telah menantangku untuk berperang tanding. Bukan aku." "Bersiaplah," desis aku. "Jangan terlalu banyak bicara." Demikianlah keduanya pun telah bersiap. Dari Mahisa Murti aku menyadari bahwa orang itu memiliki ilmu yang dapat membakar udara di sekitarnya. Tetapi orang itu pun memiliki senjata yang dapat dilontarkannya, meskipun jenis yang pernah dipergunakannya untuk bertempur melawan Mahisa Murti sudah habis. Sejenak kemudian keduanya telah bersiap. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang berdebar-debar juga. Tetapi mereka pun menyadari bahwa aku Lemah Warah memiliki ilmu yang tinggi. Keduanya pernah mendapat tuntunannya, dan mewarisinya salah satu dari ilmunya yang gegirisi. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pernah mendapatkan kesempatan penajaman ilmu dari seorang pangeran yang mendekati masa ajalnya, namun justru menemukan cahaya di saat-saat terakhirnya. Demikianlah, maka kedua orang itu telah saling bergeser. Orang yang dibawa oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu ternyata benar-benar menjadi liar. Orang itu sama sekali tidak dapat dijinakkan sebagaimana dikatakannya sendiri. Para pengikutnya yang mendapatkan perlakuan baik di luar dugaannya, telah menjadi lunak pula dan perlahan-lahan berubah untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di padepokan sebagai tempat tinggalnya yang baru. Namun orang itu sama sekali tidak mengenal kebaikan sikap orang lain. Hal itulah yang telah dilihat oleh aku Lemah Warah. Karena itu, maka ia telah mempunyai cara tersendiri untuk membuat penyelesaian dengan orang itu. Sejenak kemudian, maka orang yang merasa dirinya pemimpin dari sebuah perguruan dan berilmu tinggi itu telah menyerang. Meskipun belum menentukan, namun aku harus meloncat surut. Pemimpin perguruan yang gagal memiliki padepokan Suryantal itu pun kemudian meloncat pula menyerang. Lebih keras dan bahkan serangan-serangan berikutnya pun menyusul dengan derasnya.
Aku lemah warah sudah menduga bahwa orang itu akan bersikap demikian. Ia akan menjadi kasar, keras dan bahkan liar. Namun aku lemah warah sudah siap menghadapi kemungkinan itu. Karena itu, maka ia sama sekali tidak terkejut mengalami perlawanan yang demikian. Sejenak kemudian pertempuran itu pun menjadi semakin seru. Aku justru menunggu lawannya mempergunakan ilmu puncaknya. Karena sebagaimana dikatakan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, bahwa orang itu memiliki ilmu yang cukup tinggi. Namun sebelum orang itu sampai ke puncak ilmunya, agaknya ia ingin mengetahui, apakah benar aku memiliki kekuatan kewadagan yang tinggi. Serangannya lah yang kemudian menjadi semakin cepat dengan kekuatan tenaga cadangan yang besar. Namun aku justru telah membenturkan kekuatannya melawan kekuatan orang itu. Ternyata aku lemah warah benar-benar seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Karena itu, apapun yang dilakukan oleh lawannya, aku mampu mengimbanginya. Dalam keadaan yang tersudut, maka lawan aku itu pun segera merambah sampai ke puncak ilmunya. Seperti yang dikatakan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka orang itu memang memiliki kekuatan untuk seakan-akan membakar udara di sekitarnya. Karena itu, untuk melemahkan ketahanan tubuh lawannya, maka udara di dalam sanggar itu menjadi berangsur panas. Aku bakar seisi sanggarmu, termasuk kau dan kedua anak ingusan itu, geram orang itu. Dihentakannya ilmunya sampai ke batas kemampuannya. Udara di dalam sanggar itu memang dengan cepat meningkat panasnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah meningkatkan daya tahan tubuh mereka, agar mereka tidak justru menjadi lemah oleh udara yang panas itu. Aku lemah warah memang agak terkejut ketika ia mengalami serangan udara panas yang demikian cepat meningkat. Namun aku lemah warah tidak dapat dengan serta-merta menghentikannya. Tetapi aku juga bukan orang kebanyakan. Ketika udara sampai pada batas yang membahayakan, maka aku pun telah bersiap untuk menghentikannya. Tetapi aku juga harus menjaga, agar serangannya jika lepas dari sasaran tidak justru merusakkan sanggarnya sendiri. Karena itu, maka tiba-tiba saja aku telah meloncat naik ke atas sebuah patok bambu yang tinggi, yang terbiasa dipergunakannya untuk berlatih. Dengan sigapnya ia meloncat dari satu patok ke patok yang lain. Jangan lari, geram orang yang ingin merebut Suryantal. Aku tidak menjawab. Tetapi ia telah meloncat menjauh di atas patok-patok batang bambu itu. Kau kira aku tidak dapat mengejarmu, berteriak orang itu. Aku tidak menjawab. Ia justru berbalik dan menghadapi orang itu. Akhirnya waktu yang ditunggu itu pun datang. Tepat pada saat orang itu meloncat naik ke atas patok bambu untuk mengejarnya, maka aku lemah warah telah melontarkan serangan ilmunya yang dahsyat. Kedua tangannya telah terangkat dengan telapak tangan menghadap ke arah lawannya. Sebuah sinar yang silau seolah-olah telah meluncur dari telapak tangannya itu. Orang itu terkejut. Tetapi justru pada saat ia melayang meloncat ke atas patok bambu itu, ia tidak sempat menghindar. Ia memang berusaha menggeliat. Namun ternyata bahwa sinar yang tajam itu telah mengenainya. Orang itu telah terlempar dengan kerasnya, menghantam dinding sanggar, dan kemudian terbanting jatuh di tanah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, aku lemah warah pun segera meloncat turun. Perlahan-lahan ia melangkah mendekati orang yang terbanting diam itu. Pingsan. Agaknya aku tidak mempergunakan seluruh kekuatan dan kemampuan aku, desis Mahisa Murti. Kenapa kau menduga demikian? Bertanya aku. Orang itu tidak menjadi lumat, jawab Mahisa Murti. Aku menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian menjawab. Aku memang tidak ingin membunuhnya. Ia harus menjadi jera. Aku ingin menjinakkannya dengan paksa. Sebagian besar dari kekuatan dan ilmunya harus dimusnahkan dari dalam dirinya, berkata aku lemah warah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Itulah agaknya yang dikehendaki oleh aku dengan perang tanding itu. Ia sengaja menantang orang itu untuk mendapatkan kesempatan melakukan rencananya dengan cara yang jantan. Aku lemah warah tidak mau bertindak sebagai seorang pengecut untuk menjinakkan orang yang sombong dan tidak tahu diri itu. Marilah, para pengawal akan membawanya ke tempat yang diperuntukkan baginya. Aku akan memerintahkan mereka itu untuk mempersiapkannya, berkata aku lemah warah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Mereka pun kemudian mengikuti aku keluar dari sanggar.
Keduanya kemudian menyaksikan bagaimana aku memerintahkan kepada pemimpin pasukan pengawal khususnya untuk mengambil orang yang pingsan di dalam sanggar. Kepada pemimpin pengawal itu aku telah memberikan beberapa pesan khusus. Demikianlah, maka pemimpin pengawal khusus itu telah membawa 4 orang pengawal ke dalam sanggar dan membawa orang yang pingsan itu keluar, serta menempatkannya di sebuah bilik yang kuat dan diawasi oleh beberapa orang pengawal pilihan. Namun aku lemah warah menyadari betapa berbahayanya orang itu. Karena itu, maka setelah beristirahat sejenak untuk minum minuman hangat bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka aku itu pun kemudian berkata, "Marilah, kita akan melakukan rencana kita." Keadaan orang itu agak parah. Agaknya ia belum sempat menumbuhkan seluruh kekuatannya kembali. Aku ingin memaksanya menjadi jinak. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian mengikutinya ke bilik bagi orang itu. Ternyata seperti yang dikatakan oleh aku, orang itu masih terbaring diam. Orang itu masih belum sadar sama sekali. Aku lemah warah pun kemudian duduk di pembaringan, di sisi orang itu. Sejenak ia memandang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun kemudian ia telah mengambil satu keputusan untuk melakukannya. Untuk kebaikan, maka aku harus melakukannya, berkata aku lemah warah. Kadang-kadang kita memang harus mempertimbangkan kemungkinan atas seseorang. Jika masih ada kemungkinan jalan kembali, maka aku tidak akan mengambil langkah yang paling tajam untuk menghukumnya. Tetapi aku tidak melihat kemungkinan itu pada orang ini. Karena itu aku memutuskan untuk memaksanya dengan cara yang keras ini. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya menarik nafas saja. Tetapi keduanya sama sekali tidak menyahut. Demikianlah, maka aku lemah warah itu pun telah menelungkupkan tubuh yang masih lemah itu. Dengan jari-jarinya yang kuat dan berpengalaman, maka aku lemah warah telah menekan beberapa bagian di menyebelah tulang belakangnya. Meskipun orang itu masih pingsan, tetapi sentuhan itu ternyata berakibat demikian dahsyatnya sehingga orang itu menggeliat tanpa sadarnya. Aku lemah warah menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun telah membalikkan kembali tubuh itu dan membiarkannya terbaring diam. Aku lemah warah yang kemudian bangkit dan melangkah keluar diikuti Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun kemudian telah memerintahkan para pengawal untuk berusaha menyadarkannya. Titikan air di bibirnya. Jangan hanya sekali 2 kali. Tetapi ulangi lagi. Namun jangan sampai semangkuk penuh, pesan aku kepada seorang pengawal. Pengawal itu mengangguk hormat. Sepeninggal aku. Maka ia pun telah mencoba untuk menitikan air dingin di bibir orang yang pingsan itu. Ternyata bahwa titik-titik air itu telah mempengaruhi kesegaran tubuh orang yang pingsan itu. Perlahan-lahan darahnya yang seolah-olah membeku telah mengalir. Ketika orang itu membuka matanya, maka dilihatnya pengawal yang duduk sebelahnya. Agaknya orang itulah yang telah menitikan air di bibirnya. Perlahan-lahan terasa kesegaran itu menjalar di seluruh tubuhnya. Kekuatannya pun agaknya terasa mulai menelusuri urat-urat nadinya. Bahkan dengan nada rendah orang itu berkata, "Beri aku setitik lagi." Pengawal itu memang menjadi ragu-ragu. Tetapi agaknya orang itu masih sangat lemah, sehingga ia tidak akan mampu berbuat sesuatu. Karena itu, maka ia pun telah menitikkan air itu lagi di bibirnya. Orang yang merasa tubuhnya menjadi semakin segar itu masih berbaring diam. Ia masih berusaha menunjukkan kesan bahwa ia masih terlalu lemah untuk berbuat sesuatu. Namun ketika setitik air diteguknya lagi, maka ia merasa bahwa ia akan mampu untuk berbuat sesuatu, meskipun tenaganya tentu belum pulih sebagaimana sebelumnya. Namun untuk melawan seorang prajurit, agaknya ia tidak akan mengalami kesulitan. Orang itu berpikir sejenak untuk menilai keadaan. Ketika prajurit itu akan meninggalkannya, maka ia pun berkata, "Tunggu. Mungkin aku masih memerlukan air itu lagi." Prajurit pengawal itu tercenung sejenak. Tetapi ia tidak segera keluar. Ia masih membawa mangkuk berisi air jernih yang telah dititikkan di bibir orang yang pingsan itu. Namun dalam pada itu, orang yang pingsan itu berusaha untuk mendapatkan waktu lebih banyak, sehingga ia mendapatkan tenaganya kembali lebih besar lagi. Jika pengawal itu masih berada di dalam biliknya, tentu tidak ada orang yang melihatnya, apa yang telah dilakukannya. Dengan demikian, lewat pintu yang memang sudah terbuka itu, ia akan dapat keluar dari bilik itu dan melarikan diri. Sebenarnya lah perlahan-lahan orang itu menggerakkan tubuhnya untuk mengetahui, apakah ia sudah mampu berbuat sesuatu.
Ketika ternyata bahwa anggota tubuhnya telah mampu bergerak dengan wajar, maka orang itu pun kemudian telah bangkit dan duduk. Namun ia masih berusaha untuk nampak lemah sekali dan tidak berdaya. Prajurit yang membawa air itu mulai ragu-ragu. Sekali lagi melihat pintu yang terbuka. Namun kemudian ia berpaling kepada orang yang sudah mulai dapat duduk itu. Orang yang duduk itu diam-diam mengepalkan tinjunya. Ternyata bahwa kekuatannya rasa-rasanya sudah mulai mantap. Sementara itu yang dihadapinya hanyalah seorang prajurit. Karena itu, maka timbullah niatnya untuk melumpuhkan prajurit itu dan kemudian berusaha melarikan diri dari istana Aku Lemah Warah. Dengan sikap seorang yang masih sangat lemah maka ia pun berkata perlahan-lahan. Air. Tolong, beri aku air. Prajurit itu memang ragu-ragu. Namun melihat keadaan tawanan itu, maka rasa-rasanya ia masih belum akan dapat berbuat sesuatu. Karena itu, maka prajurit itu pun melangkah mendekat. Aku harus sekali, berkata tawanan itu. Prajurit itu pun kemudian memberikan mangkuk air itu kepada tawanan yang nampak kehausan itu. Namun yang terjadi benar-benar di luar dugaan. Tiba-tiba saja tawanan itu telah menangkap pergelangan tangan prajurit itu. Prajurit itu terkejut. Suatu kekuatan yang besar telah menariknya dan melemparkannya ke arah dinding kayu yang kuat. Benturan itu benar-benar menyakitinya. Namun nalurinya sebagai seorang prajurit segera mengguncang dadanya. Tiba-tiba pula ia telah meloncat bangkit dan siap menghadapi segala kemungkinan. Orang yang melemparkannya itu pun telah berdiri pula. Tetapi ia merasa heran bahwa prajurit itu masih sempat bangkit dan bersiap untuk bertempur melawannya. Setan alas, geram tawanan itu. Tetapi ia tidak mau gagal. Karena itu, maka ia pun segera menyerang prajurit itu dengan mengerahkan kekuatannya. Ia akan membunuh prajurit itu secepat dapat dilakukan agar ia segera dapat meninggalkan tempat terkutuk itu. Ketika ia meloncat menyerang, maka prajurit itu tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar. Bilik tahanan itu tidak terlalu luas sehingga karena itu, maka ia hanya mampu melindungi tubuhnya dengan tangannya. Serangan tawanan itu telah menghantam tangan prajurit yang bersilang di dadanya. Terdengar keluhan tertahan. Namun prajurit itu sempat memperbaiki keadaannya. Ketika tawanan itu siap mengayunkan tangannya pula, maka prajurit itu telah memiringkan tubuhnya. Kakinya terjulur dengan cepat menghantam lawannya yang berdiri pada jarak yang terlalu dekat. Sementara itu, tubuhnya telah tersandar pada dinding kayu yang kuat, sehingga justru menjadi tempat bertumpu. Dengan demikian maka dorongan kakinya seakan-akan menjadi semakin kuat. Tawanan itu telah terdorong demikian kerasnya sehingga ia telah terlempar dan terbanting melintang di pembaringannya. Punggungnya terasa betapa sakitnya. Namun ia merasa seorang yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Karena itu, maka ia pun telah menghentakkan ilmunya. Ia tidak mau menunda-nunda waktu lagi. Jika orang itu dan bahkan seluruh bangunan itu akan terbakar menjadi hangus ia tidak mempedulikannya lagi. Karena itulah, maka ia pun telah menghentakkan ilmu puncaknya yang gegirisi. Dalam pada itu beberapa orang prajurit pengawal yang berada di luar telah mendengar keributan yang terjadi. Mereka segera menyadari bahwa tawanan itu tentu berusaha untuk memberontak. Karena itu, maka mereka pun telah meloncat menuju ke pintu bilik yang tidak terlalu luas itu. Namun mereka terkejut, ketika mereka melihat beberapa langkah dari pintu itu, Aku Lemah Warah bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berdiri bagaikan membeku. Bahkan kemudian mereka pun telah memberi isyarat kepada para prajurit itu agar mereka mengurungkan niatnya. Prajurit-prajurit itu kebingungan. Seorang di antara mereka dengan tergesa-gesa telah berlari mendekati Aku sambil berdesis. Ampun Aku. Bukankah kawan hamba itu akan mati dicekik oleh tawanan yang mempunyai kemampuan tidak terbatas itu? Kita akan melihatnya, berkata Aku. Prajurit itu menjadi heran. Namun ia menjadi terkejut ketika sesosok tubuh kemudian terlempar keluar dari bilik itu. Selagi tubuh yang terlempar keluar itu berusaha untuk bangkit, maka yang lain telah meloncat keluar dari pintu itu pula. Ternyata mereka telah melanjutkan pertempuran di luar bilik yang sempit, yang agaknya kurang memberikan kesempatan mereka untuk bergerak. Di luar bilik, pertempuran itu menjadi sangat seru. Keduanya saling menyerang dan bertahan. Sekali-sekali keduanya telah membenturkan kekuatan mereka dan keduanya terdorong beberapa langkah surut.
Adalah di luar dugaan, bahwa dalam pertempuran yang keras itu, prajurit lemah warah itu mampu mengimbangi kemampuan tawanan yang pernah disebut sebagai seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Namun ternyata bahwa tawanan itu sama sekali tidak lagi dapat bertahan lebih lama lagi. Perlahan-lahan ia menjadi semakin terdesak. Ketika sekali lagi ia menghentakkan kemampuan ilmunya, ternyata lawannya sama sekali tidak terpengaruh karenanya. Bahkan sebuah serangan yang kuat telah mengenai dadanya. Kaki lawannya yang tiba-tiba terjulur, sama sekali tidak mampu dihindarinya, sehingga karena itu, maka ia pun telah terlempar dan terbanting jatuh. Betapa perasaan sakit telah menyumbat dadanya. Jantungnya rasa-rasanya telah retak karenanya. Ketika ia bangkit sambil menyeringai, maka ia melihat lawannya, seorang prajurit yang tadi membawa air untuknya itu, telah siap pula untuk menyerangnya. Sejenak orang yang pernah memimpin satu perguruan itu termangu-mangu. Namun ia pun kemudian menyadari bahwa jika serangan itu datang lagi, maka ia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Sebenarnya lah, serangan berikutnya datang membadai. Orang itu memang tidak dapat berbuat banyak. Kaki yang terjulur sekali lagi menghantam dadanya dan mendorongnya bahkan membantingnya jatuh di tanah. Prajurit itu sudah siap menghancurkannya sebelum orang itu bangkit. Tetapi aku lemah warah telah menahannya. Katanya. Sudahlah. Ia sudah tidak berdaya. Prajurit itu tertegun. Namun ia pun kemudian melangkah surut ketika ia sadar bahwa aku telah berdiri beberapa langkah dari lawannya itu. Perlahan-lahan orang yang pernah memimpin sebuah perguruan itu bangkit. Kemudian dipandanginya aku lemah warah itu dengan sorot mata bagaikan membakarnya. Kau licik, geram orang itu. Kenapa? Bertanya aku lemah warah. Kau rusakkan kemampuan ilmuku dengan merusakkan simpul-simpul perbendaharaan ilmuku di punggungku, geram orang itu. Sehingga aku sama sekali tidak mampu lagi melepaskan ilmuku, karena ilmuku itu telah terhapus dari perbendaharaan kemampuanku. Ilmu yang aku pelajari bertahun-tahun, kini telah kau hancurkan. Semula aku mengira bahwa hal itu hanya karena tubuhku masih lemah. Tetapi ketika ternyata bahwa sama sekali tidak terungkap ilmuku itu, serta punggungku yang terasa sakit, maka barulah aku sadar, bahwa ketika aku pingsan, kau telah berbuat licik. Sangat licik. Tidak layaknya dilakukan oleh seorang laki-laki. Apalagi seorang kesatria seperti kau aku. Aku mengerutkan keningnya. Namun kemudian jawabnya. Kau benar Kisanak, jika persoalannya kau lepaskan dari tingkah laku serta sikapmu. Tetapi kau harus ingat, bahwa aku melakukannya setelah aku mengenali tingkah laku serta sikapmu seutuhnya. Bagaimana dengan sikapku? Bertanya orang itu. Jika kau bersikap wajar dan tidak mengingkari kenyataan, maka aku tidak akan berbuat sebagaimana aku lakukan, berkata aku lemah warah. Coba bayangkan apa yang telah terjadi di Padepokan Suryantal. Kemudian bagaimana pula sikapmu ketika kau dibawa kemari? Bagaimana pula sikapmu setelah kau berada di sini, di hadapan aku yang berkuasa di lemah warah? Maka aku mengambil kesimpulan, bahwa orang seperti kau tidak pantas untuk mendapat perlakuan yang baik sebagaimana aku memperlakukan seorang kesatria, bahkan memperlakukan seorang hamba yang mengenal dirinya dan menerima kenyataan tentang dirinya itu. Persetan, geram orang itu. Nah, kau masih juga tidak tahu diri. Aku dapat memanggil prajurit-prajuritku untuk memperlakukan kau lebih buruk lagi. Kau sudah tidak memiliki ilmu apapun juga, kecuali sedikit keterampilan berkelahi seperti anak-anak di Pakuan ini. Kau tidak dapat lagi membangunkan tenaga cadangan di dalam dirimu, apalagi ilmumu yang mampu menyadap kekuatan api. Nah, apalagi yang akan kau pergunakan untuk menyombongkan diri dengan sikap kasar dan umpatan-umpatan tidak pantas. Orang itu termenung sejenak. Berbagai perasaan telah bergejolak di dalam dirinya. Marah, kecewa, cemas dan bahkan ketakutan bercampur, baur. Namun dalam gejolak yang tidak dapat dikendalikannya maka tiba-tiba saja ia bangkit berdiri sambil berteriak. Bunuh aku. Ayo, siapakah di antara kalian yang cukup jantan berani membunuhku, heh? Siapa? Para prajurit yang berkerumun termangu-mangu. Mereka sekali-sekali memandang aku lemah warah yang berdiri di tempatnya tanpa berbuat sesuatu. Sementara itu, orang itu pun masih saja berteriak. Bunuh aku. Baru beberapa saat kemudian aku lemah warah itu berkata. Kisanak. Tidak ada orang yang akan bersedia membunuhmu di sini.
Tetapi jika kau cukup mempunyai keberanian maka bunuhlah dirimu sendiri. Kau dapat meminjam pedang, keris atau jenis senjata lainnya yang kau inginkan. Nah, lakukanlah. Para prajurit akan menjadi saksi bahwa seorang laki-laki yang putus asa karena tidak mampu lagi menegakkan ilmunya yang gegirisi telah membunuh diri. Persetan, orang itu masih menggeram. Sementara itu aku lemah warah berkata, "Nah, apakah sebenarnya yang kau inginkan sekarang?" Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun telah menundukkan kepalanya. Agaknya ia tidak lagi merasa perlu untuk mengingkari kenyataan yang terjadi atas dirinya. Bahkan ia pun merasa kecewa, bahkan dirinya telah mengalami perlakuan yang pahit justru karena sikapnya sendiri. Ia telah kehilangan segenap kemampuannya, sehingga ia tidak lebih dari seorang prajurit kebanyakan. Bahkan ketika ia berkelahi melawan prajurit pengawal itu terasa bahwa tenaganya tidak lagi mampu mengimbangi kekuatan prajurit itu. Karena itu, maka orang itu tidak lagi berniat untuk berbuat apapun juga. Ia pun telah pasrah seandainya ia harus menjalani hukuman mati, atau perlakuan apapun juga. Aku yang melihat sikap orang itu pun kemudian melihat perubahan di dalam dirinya. Karena itu, maka aku pun kemudian berkata kepada prajurit yang telah berkelahi melawan orang itu, "Bawa kembali ke biliknya." Prajurit yang telah bertempur melawan tawanan itu memang menjadi heran terhadap dirinya sendiri, bahwa ia mampu melawan dan bahkan mengimbangi kemampuan orang yang menurut keterangan yang diterimanya, berilmu sangat tinggi. Namun akhirnya orang-orang termasuk para prajurit di istana lemah warah itu mengetahui, bahwa kemampuan orang yang berbahaya itu telah dihancurkan oleh aku, sehingga orang itu tidak lagi memiliki ilmu yang gegirisi. Karena itu, maka tawanan itu tidak memerlukan pengawalan yang khusus lagi. Ia dimasukkan ke dalam biliknya yang kuat dan diselarak dari luar. Ia tidak lagi memiliki kemampuan untuk keluar dari bilik itu. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak terlalu lama berada di lemah warah. Ia berjanji akan segera kembali kepada Ki Bekel yang akan menyediakan kerbau yang dikehendakinya. Karena itu, setelah menyerahkan tawanannya yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk menengadahkan kepalanya dan menuntut agar padepokan Suryantal diserahkan, maka kedua anak muda itu telah minta diri. "Baiklah," berkata aku lemah warah. "Tetapi jika kau perlukan bantuan, aku tidak berkeberatan. Seandainya 10 ekor kerbau itu kau bawa dari sini, maka kau tidak perlu mencari di padukuhan itu." "Terima kasih. Tetapi untuk membawa 10 ekor kerbau dari lemah warah agaknya terlalu sulit karena jarak yang panjang," berkata Mahisa Murti. Aku lemah warah mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya, "Anak-anak muda, apakah rencanamu selanjutnya dengan batu hijau itu? Seperti yang kalian katakan, kalian ingin membentuk sesuatu dengan batu itu. Jika batu itu berada di padepokan Suryantal, maka agaknya untuk mengamankannya diperlukan kekuatan yang cukup besar. Apalagi jika batu itu akan dibentuk di padepokan itu. Jadi bagaimana sebaiknya menurut aku?" bertanya Mahisa Murti. "Apakah tidak sebaiknya batu itu kalian bawa kemari saja? Kemudian dikerjakan di sini sebagaimana kalian inginkan? Di sini batu itu akan lebih aman, karena kita akan mampu melindunginya. Tetapi di padepokan itu, kekuatan yang tertinggal tidak lagi cukup besar jika ada kekuatan yang ingin merampas batu itu. Apalagi nanti, jika wujud batu itu sudah dibentuk." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Mereka mengerti keterangan aku itu. Namun anak-anak muda itu agaknya mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu yang berarti. Karena itu, maka Mahisa Murti pun berkata, Kami mohon kali ini diizinkan untuk melakukan itu sendiri. Kami akan berbuat sesuatu yang barangkali akan dapat menjadi semacam kebanggaan di hati kami. Kami akan mempersembahkan sebuah patung dari batu yang berwarna kehijauan itu." Aku lemah warah tersenyum. Katanya, "Baiklah anak-anak. Lakukanlah jika kau memang menginginkannya. Aku sependapat bahwa hal itu akan menjadi satu kebanggaan bagi kalian. Patung itu akan dapat kalian persembahkan kepada orang yang paling kalian hormati." "Kami ingin mempersembahkan kepada Sri Maharaja di Singasari," berkata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hampir berbareng. "Bagus," jawab aku. "Kau dapat membuat sebuah patung yang indah dari sepasang ular di satu sarang." "Iya," desis Mahisa Pukat. "Sepasang ular naga di satu sarang."
Sebutan bagi Sri Maharaja dan Ratu Anggabhaya, sahut Mahisa Murti. Aku Lemah Warah mengangguk-angguk. Lalu katanya, jika demikian rencana kalian itu merupakan rencana yang bagus sekali. Aku akan membantu apapun yang dapat aku berikan. Mungkin kau memerlukan sekelompok prajurit yang akan dapat membantu menjaga batu itu. Atau mungkin bekal atau bahkan uang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan. Namun kemudian Mahisa Murti itu pun berkata, kami mengucapkan terima kasih aku. Kami memang memerlukan bantuan yang barangkali cukup banyak. Jika kami kelak mengundang seorang pemahat yang mumpuni, maka kami akan memerlukan perlindungan aku dan barangkali juga uang. Jika aku berkenan bermurah hati memberikannya kepada kami, maka kami tidak perlu mencarinya atau mengambil pulang ke Singasari. Katakan apa yang kau perlukan, berkata aku. Kalian berdua adalah kemenakanku. Aku sudah mengaku kalian sebagai kemenakanku sejak kita bersama-sama bertugas di Padepokan Suryantal itu. Demikianlah, maka ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bersiap-siap kembali ke Padepokan Suryantal, maka aku telah menugaskan 25 orang prajurit pilihan untuk menyertai mereka berdua. Para prajurit pilihan itu bertugas untuk membantu mengamankan batu yang akan disimpan di Padepokan untuk selanjutnya dipahat menjadi sebuah patung yang akan dipersembahkan kepada Sri Maharaja di Singasari. Di hari berikutnya, ketika fajar menyingsing, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah meninggalkan Pakuan Lemah Warah bersama 20 orang prajurit yang akan bertugas bergantian dalam waktu sebulan. Sekelompok pasukan berikutnya akan menggantikan para prajurit itu susul-menyusul sampai mereka tidak diperlukan lagi. Atau justru malahan sepasukan yang lebih besar untuk mengawal patung yang akan dibawa ke Singasari. Demikianlah, sebuah iring-iringan telah meninggalkan Lemah Warah memasuki perjalanan yang cukup panjang. Mereka memang harus bermalam di perjalanan. Baru di hari berikutnya mereka memasuki Padepokan Suryantal. Kedatangan sepasukan prajurit itu memang mengejutkan. Seisi padepokan itu dengan serta-merta telah mempersiapkan diri. Namun ternyata yang datang adalah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Meskipun demikian pemimpin padepokan itu menjadi agak ragu juga. Ketika regol padepokan itu dibuka, maka pemimpin padepokan itu telah berdiri di pintu. Beberapa orang pemimpin kelompok telah bersiap di belakangnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berada di paling depan dari iring-iringan itu tersenyum. Kemudian Mahisa Murti berkata, aku sudah menitipkan tawanan kita di Lemah Warah. Sementara itu aku Lemah Warah telah mengirimkan beberapa orang prajurit yang akan membantu kita. Setiap kelompok akan berada di padepokan ini untuk sebulan. Mereka akan diganti oleh kelompok yang lain, berurutan di setiap bulan. Pemimpin padepokan itu mengangguk-angguk. Tetapi masih nampak keraguan-raguan di wajahnya. Kau cemas bahwa kami telah berubah sikap? Bertanya Mahisa Pukat. Setelah kami menyingkirkan orang yang berniat untuk memiliki padepokan ini, maka kami datang untuk menggantikannya. Pemimpin padepokan itu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Mahisa Murti berkata, kelompok ini adalah prajurit Lengah Warah. Jika hal yang demikian itu kami kehendaki, maka kami akan membawa kekuatan yang lebih meyakinkan. Atau aku Lemah Warah tidak akan meninggalkan padepokan setelah padepokan ini dipecahkannya dahulu. Pemimpin padepokan itu mengangguk-angguk. Karena itu, maka kemudian katanya, aku minta maaf. Aku telah diajar oleh pengalaman untuk berhati-hati. Satu sikap yang baik, berkata Mahisa Murti. Aku tidak berkeberatan atas sikapmu itu. Dengan demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah dipersilahkan masuk bersama 25 orang prajurit yang datang bersamanya. Orang-orang padepokan itu dengan tergesa-gesa telah membersihkan barak yang untuk beberapa lama sudah tidak dipergunakan lagi. Di barak itulah ke-25 prajurit itu kemudian ditempatkan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memberikan pesan-pesan khusus kepada para prajurit itu, agar mereka berusaha untuk menyesuaikan diri hidup di lingkungan yang berbeda dari lingkungan mereka sebelumnya. Tetapi Senapati yang memimpin sekelompok prajurit itu berkata, kami sudah ditempa untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga. Kami akan berusaha untuk menjadikan diri kami bagian dari padepokan ini. Terima kasih, berkata Mahisa Murti. Kita akan membina bersama-sama. Bukan saja kehidupan dan kesejahteraan di padepokan ini, tetapi juga kemampuan dari orang-orang yang tinggal di padepokan ini.
Kami akan mencoba, berkata senapati itu. Demikianlah, sejak hari itu, penghuni padepokan itu pun telah bertambah. Namun seperti yang dikatakan oleh senapati prajurit lemah warah, bahwa para prajurit itu akan segera menyesuaikan dirinya dengan para penghuni padepokan itu. Dalam pada itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah menemui Ki Bekel sebagaimana pernah dikatakannya sebelumnya bersama beberapa orang penghuni padepokan itu untuk mengambil 10 ekor kerbau dan membawanya ke padepokan. Meskipun dengan agak ragu, namun Ki Bekel telah melepaskan 10 ekor kerbau yang cukup kuat itu sebagaimana dijanjikan. Bahkan beberapa orang bekel yang lain telah mengatakan bahwa seandainya kerbau-kerbau itu terpaksa tidak kembali, maka mereka tidak akan menuntutnya. Kenapa? Bertanya salah seorang bekel. Mereka dapat berbuat apa saja. Sampai saat ini orang-orang padepokan itu tidak pernah secara sungguh-sungguh mengganggu kita. Karena itu, kita jangan membuat mereka kecewa, sehingga mereka akan melakukan apa yang tidak pernah mereka lakukan, jawab Ki Bekel yang merelakan kerbaunya. Yang lain mengangguk-angguk. Mereka memang menyadari bahwa kekuatan yang ada di padepokan itu memang tidak akan terlawan. Mereka mengerti bahwa telah terjadi beberapa pergolakan di padepokan itu. Namun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang mereka ketahui bahwa di padepokan itu masih terdapat kekuatan yang dapat memaksakan kehendak mereka kepada orang-orang di padukuhan jika mereka kehendaki. Dengan 10 ekor kerbau itulah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah merencanakan untuk menarik batu yang berwarna kehijau-hijauan itu ke padepokan. Untuk itu maka ia memang harus berbicara dengan pemimpin padepokan itu, para pemimpin kelompok dan senapati prajurit lemah warah. Dari sorot matanya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dapat melihat kecemasan di hati pemimpin padepokan itu. Karena itu maka Mahisa Murti pun telah bertanya, "Apakah yang membuatmu nampak ragu-ragu?" Pemimpin padepokan itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan ragu-ragu ia berkata, "Batu itu adalah batu yang penuh dengan rahasia. Tidak setiap orang dapat menyentuhnya. Bahkan kadang-kadang orang yang berani menyentuhnya akan mati." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Mahisa Murti berkata, "Aku mengenal watak jenis-jenis bebatuan. Mudah-mudahan kita tidak mengalami sesuatu." Bukan hanya itu, berkata pemimpin padepokan itu. Tetapi banyak pihak yang mengingini batu itu. Karena itu, jika batu itu berhasil kita bawa ke padepokan ini, maka mereka merasa bahwa batu itu sudah tidak lagi berbahaya. Mereka akan datang untuk mengambilnya dari padepokan ini. Bahkan dengan kekerasan. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, "Itulah sebabnya aku telah memohon bantuan aku lemah warah dengan sekelompok prajurit yang kini ada bersama kita." Pemimpin padepokan itu menarik nafas dalam-dalam. Namun ia menyadari, jika benar kedua anak muda itu akan mengambil batu yang berwarna kehijauan itu, maka mereka tidak dapat berharap bahwa padepokan itu akan menjadi tenang. Setiap saat akan datang orang-orang yang akan mengambil batu itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melihat kegelisahan itu. Bukan saja pada pemimpin padepokan, tetapi juga pada para pemimpin kelompok. Karena itu Mahisa Murti pun berkata, "Aku berharap kalian tidak akan cemas. Para prajurit lemah warah akan berada di sini selama batu itu masih ada di sini." Pemimpin padepokan itu menarik nafas dalam-dalam. Kehadiran para prajurit lemah warah itu memang memberikan ketenangan, karena meskipun yang ada di padepokan itu hanya 25 orang, tetapi mereka adalah lambang keterlibatan seluruh pakuan lemah warah. Jika terjadi sesuatu dengan para prajurit itu, maka aku tentu tidak akan tinggal diam. Karena itu, maka pemimpin padepokan itu pun kemudian berkata, "Baiklah. Kami akan melakukan apa yang baik bagi kalian." Demikianlah, maka segala persiapan pun telah dilakukan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dibantu oleh orang-orang padepokan itu telah membuat tali dari sabut. Mereka telah mengumpulkan sabut kelapa bukan saja dari padepokan itu, tetapi mereka telah datang pula ke padukuhan untuk minta agar sabut kelapa yang ada di padukuhan itu dikumpulkan. Dengan sabut kelapa itu mereka telah membuat tali-tali yang besar dan kuat. Bukan hanya 1-2 depa, tetapi panjang sekali. Beberapa puluh gulung. Sebelum usaha menarik batu itu dilakukan, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah sekali lagi datang ke tempat batu yang kehijau-hijauan itu.
Mereka telah merencanakan cara yang paling baik untuk menarik batu itu. Mereka sadar, jika batu itu berguncang, maka binatang-binatang berbisa yang ada di celah-celah batu itu dalam jumlah yang tidak terhitung akan berjatuhan di sepanjang jalan. Binatang-binatang itu memang akan dapat berbahaya bagi orang lain. Namun agaknya binatang-binatang berbisa itulah yang telah menumbuhkan cerita seolah-olah batu itu menjadi keramat dan dikeramatkan. Bahkan orang yang berani menyentuh batu itu akan mati. Agaknya orang yang menyentuh batu itu telah disengat atau dipatuk oleh binatang berbisa yang ada di dalam dan di sekitar batu itu. Memang sulit, berkata Mahisapukat. Binatang berbisa yang terjatuh di sepanjang jalan tentu akan segera berlari bersembunyi, berkata Mahisamurti. Hanya setelah mendekati padepokan kita harus berhati-hati terhadap binatang itu. Orang-orang yang membantu menarik batu itu, bertanya Mahisapukat. Agaknya kita harus bekerja keras dengan penawar racun itu. Tetapi agaknya kita sendirilah yang harus mengikat batu itu, agar sentuhan bisa itu tidak mengambil korban, berkata Mahisamurti. Mahisapukat mengangguk-angguk. Nampaknya mereka berdua memang harus bekerja keras, sehingga batu itu sampai di padepokan. Untuk beberapa saat Mahisamurti dan Mahisapukat masih berada di tempat itu. Mereka mengamati tempat itu dengan saksama. Mereka mulai meneliti ke arah mana batu itu akan ditarik dan dibawa keluar dari lingkungan hutan yang penuh dengan binatang berbisa itu. Setelah keduanya mendapatkan kepastian tentang batu itu, maka keduanya pun segera kembali ke padepokan. Besok kita akan mulai, berkata Mahisamurti kepada senapati prajurit dari Lemahwara. Lalu katanya, salah satu hambatan adalah binatang berbisa. Tetapi senapati itu berkata, kami dibekali dengan obat penawar racun meskipun hanya berlaku untuk sementara. Tetapi setidak-tidaknya dapat mencegah kami dibunuh oleh bisa apapun juga dalam waktu 1 hari. Karena itu, maka kami akan dapat melakukan tugas itu tanpa merasa takut terhadap berjenis-jenis binatang yang ada pada batu itu. Namun mungkin kulit kami memang akan dapat meremang jika kami menyaksikan retak-retak batu besar itu penuh dengan binatang yang bergerak-gerak dan siap menyerang. Mahisamurti dan Mahisapukat mengangguk-angguk. Dengan nada dalam Mahisapukat berkata, syukurlah. Pekerjaan kita akan jauh bertambah ringan. Ternyata aku Lemahwara mempunyai pandangan jauh ke depan. Apa yang tidak kita mohon, telah diberikannya. Dengan demikian, maka di malam hari, Mahisamurti dan Mahisapukat telah mengumpulkan semua isi padepokan itu termasuk para prajurit. Dengan singkat tetapi pasti, Mahisamurti mengatakan kepada mereka, bahwa besok mereka akan mulai dengan kerja besar. Bukan saja mengambil batu itu. Tetapi tugas yang kemudian harus mereka lakukan adalah mempertahankan batu itu jika ada pihak lain yang menghendakinya. Dengan nada berat Mahisamurti berkata, aku mempercayakan batu itu kepada kalian semuanya. Dengan harapan bahwa batu itu kelak akan dapat menjadi sebuah patung yang berharga yang akan kita persembahkan kepada Sri Maharaja di Singasari. Bagaimanapun juga seisi padepokan itu merasa ikut berkewajiban untuk mempertahankan batu itu. Penjelasan yang diberikan oleh Mahisamurti telah meyakinkan mereka. Termasuk para prajurit dari Lemahwara. Di keesokan harinya, sebelum matahari terbit, semua orang telah dipersiapkan. Jarak antara padepokan itu sampai ke batu yang berwarna kehijauan itu memang tidak terlalu dekat. Sehingga karena itu mereka harus mempersiapkan sebuah perjalanan. Ternyata Mahisamurti dan Mahisapukat memutuskan bahwa semua orang harus ikut serta. Jika ada sebagian yang tinggal, Mahisamurti dan Mahisapukat sebagaimana pemimpin padepokan itu justru mencemaskan keselamatan mereka. Sementara itu, maka telah dipersiapkan pula bekal untuk mereka makan di perjalanan. Bahkan bahan mentah yang mungkin diperlukan. Lembu-lembu yang masih belum dipergunakan itu dapat membantu membawa bekal bagi mereka. Ternyata sambil menggiring 10 ekor lembu di perjalanan yang berat, mereka maju sangat lamban. Hanya setelah mendekati padepokan kita harus berhati-hati terhadap binatang itu. Namun mereka tidak mengeluh. Orang-orang yang ikut bersama mereka adalah orang-orang yang terlatih dan ditempa oleh pengalaman yang sangat berat pula. Karena itu, maka mereka tidak dapat melakukan tugas mereka itu dalam sehari. Malam hari mereka harus bermalam tidak terlalu jauh dari batu yang kehijau-hijauan itu. Namun Mahisamurti dan Mahisapukat menasehatkan agar mereka membuat kelompok-kelompok dan menyalakan api.
Biasanya binatang melata banyak di tempat ini, berkata Mahisa Pukat. Kalian harus berhati-hati. Ternyata atas nasihat para prajurit, mereka telah membuat api di sekitar tempat mereka beristirahat kelompok-kelompok. Dengan demikian jika binatang melata seperti ular tidak akan melangkahi abu yang hangat dan menghindar. Meskipun demikian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat selalu siap untuk melakukan pertolongan jika tiba-tiba saja salah seorang di antara mereka telah dipatuk ular. Ketika fajar menyingsing, maka mereka pun telah menjadi sibuk. Para prajurit telah menelan obat yang diberikan kepada mereka untuk menawarkan racun dan bisa meskipun hanya untuk sementara. Sementara itu, mereka yang bertugas untuk menyiapkan makan dan minum pun telah melakukannya dengan cermat dan mencukupi kebutuhan. Hari itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berusaha membuat sebuah jaring raksasa dengan berpuluh-puluh gulung tambang sabut kelapanya. Jaring itu akan berisi batu yang berwarna kehijau-hijauan itu. Memang satu pekerjaan yang sulit. Namun beberapa orang prajurit yang telah menelan obat penawar bisa telah membantunya. Namun demikian, tengkuk mereka pun meremang jika mereka melihat jenis-jenis binatang berbisa di celah-celah batu itu. Di antara retak di kulit batu itu, bersembunyi berbagai jenis binatang yang bukan saja dapat membuat kulit tengkuk meremang, tetapi juga dapat membunuh dengan kejinya. Jangan hiraukan jika kau memang sudah menelan obat penawar bisa itu. Yakinkan dirimu bahwa obat itu mempunyai arti bagi kalian, berkata Mahisa Pukat. Para prajurit itu mengangguk-angguk. Mereka pun menjadi semakin meningkatkan kerja mereka, justru karena mereka semakin yakin bahwa mereka tidak akan dibunuh oleh bisa. Namun orang-orang padepokan yang lain sama sekali tidak berani mendekati batu itu. Satu dua orang yang melihat-lihat dari jarak yang terhitung dekat, tubuhnya bagaikan menggigil melihat binatang-binatang berbisa yang bergerak dan berdesakan di relung dan di retak-retak batu hijau itu. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat selalu mengingatkan kepada mereka, agar mereka memegang senjata mereka di tangan. Bukan karena kita akan diserang musuh, berkata Mahisa Murti. Tetapi ular berbisa banyak berkeliaran di tempat ini. Jika kalian melihatnya mendekati siapa saja, jangan menunggu lebih lama lagi. Ular itu harus dibunuh. Demikianlah kerja itu memerlukan waktu yang lama. Namun akhirnya batu itu dapat juga diselubungi oleh jaring tambang sabut. Dengan hati-hati tali itu disangkutkan pada bahu 10 ekor kerbau yang kuat. Menurut perhitungan Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan orang-orang yang ikut bersamanya, 10 ekor kerbau itu akan dapat menariknya dengan tidak terlampau banyak mengalami kesulitan. Namun jalan yang akan mereka tempuhlah yang sulit. Karena itu maka untuk dapat membawa batu itu sampai ke padepokan memang diperlukan waktu yang lama. Sementara Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan para penghuni padepokan termasuk para prajurit kemudian berusaha menarik batu itu, ternyata 3 orang tengah mengawasi dengan wajah berkerut-kerut. Seorang di antara mereka berkata, "Gila orang-orang Suryantal itu." Tidak semuanya orang Suryantal, desis yang lain. Hitung saja di antara mereka yang membawa tongkat. Yang lain datang dari berbagai perguruan. Namun ternyata bahwa Suryantal telah pernah dihancurkan oleh lemah warah. Tetapi agaknya padepokan itu kini akan bangkit lagi. Agaknya aku lemah warah meninggalkan padepokan itu begitu saja. Tetapi tentu sudah tidak mempunyai kekuatan, desis orang ketiga. Namun anehnya, justru sekarang mereka berani mengambil batu hijau itu, berkata orang yang pertama. Kawan-kawannya mengangguk. Dengan nada dalam seorang di antara mereka berkata, bagaimana mungkin mereka dapat mengatasi bisa dari binatang yang ada di batu itu? Kedua orang anak muda itu sudah beberapa kali melakukannya. Menyentuh batu itu tanpa cedera. Keduanya tentu mempunyai penawar bisa, berkata yang lain. Mungkin. Tetapi yang membantunya cukup banyak. Apakah mereka semua mempunyai penawar bisa seperti kedua orang anak muda itu? Bertanya kawannya. Yang lain termangu-mangu. Namun ia tidak menjawab. Bahkan ia berdesis. Satu kerja gila-gilaan yang dilakukan oleh anak-anak muda. Tetapi kita dapat bersyukur bahwa ada orang yang mengeluarkan batu itu dari lingkungan yang sangat berbisa. Mudah-mudahan batu itu kelak menjadi tawar di padepokan Suryantal, sehingga kita akan dapat mengambilnya dengan cara yang lebih mudah. Aku tidak tahu, kenapa anak muda itu tidak memecah saja batu itu lebih dahulu, berkata seorang yang lain. Kedua kawannya tidak menjawab.
Demikianlah, maka kerja besar Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun berlanjut. Hanya para prajurit yang berjumlah 25 orang itu sajalah yang membantunya dengan jarak yang pendek. Bahkan 1-2 di antara mereka telah ikut menyentuh batu itu. Sementara itu orang-orang padepokan itu sendiri membantunya dari jarak yang agak jauh dengan menempatkan kerbau-kerbau itu berjajar dan berurutan. Meskipun demikian ada saja di antara mereka yang harus mempergunakan pedang atau tombaknya untuk membunuh ular yang berkeliaran. Sejenak kemudian, dengan jaring raksasa dari tambang sabut yang sudah terpasang, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun selalu memberikan aba-aba. Sejenak kemudian terdengar cambuk meledak-ledak. 10 ekor lembu yang besar itu pun bergerak terus. Ternyata batu itu memang berat. Selain 10 ekor lembu itu beberapa puluh orang telah ikut pula menariknya. Sehingga lambat laun batu yang berwarna kehijauan itu pun mulai bergerak. Namun dalam pada itu, setiap kali Mahisa Murti dan Mahisa Pukat selalu memperingatkan bahaya yang mungkin dapat mematuk mereka, terutama orang-orang padepokan. Bahkan para prajurit itu pun telah memperingatkan mereka pula. Dengan demikian maka sejenak kemudian, bagian pinggiran hutan itu telah dipekakan oleh teriakan-teriakan yang menggema. Teriakan-teriakan mereka yang menggerakkan kerbau untuk mau berjalan sambil menarik batu itu, tetapi juga teriakan-teriakan orang-orang padepokan yang ikut menarik batu itu pula. Diseling oleh teriakan-teriakan para prajurit yang memperingatkan binatang-binatang berbisa yang berkeliaran. Ketika batu itu mulai berguling untuk pertama kalinya, maka ternyata tengkuk Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah meremang pula. Ternyata di bawah batu itu terdapat berpuluh-puluh ekor ular yang saling membelit dengan jenis-jenis binatang berbisa yang lain. Demikian batu itu berkisar, maka binatang-binatang itu telah berhambur ke segenap arah. Hati-hati, teriak Mahisa Pukat. Yang paling dekat dengan batu itu selain Mahisa Murti dan Mahisa Pukat adalah para prajurit. Meskipun mereka telah makan obat penawar bisa untuk sementara, tetapi ternyata mereka lebih merasa aman dengan membunuh binatang berbisa yang mendekat. Para prajurit itu pun merasa jantungnya berdebaran melihat berjenis-jenis binatang yang bergulat di bawah batu itu. Demikianlah, setapak demi setapak batu itu beringsut terus. Orang-orang yang mencambuk kerbau-kerbau itu masih saja berteriak sementara kawan-kawannya membantu menarik batu itu pula. 3 orang yang memandang dari kejauhan dan dari tempat yang terlindung itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Mereka tidak melihat jelas binatang-binatang yang berada di bawah itu. Namun yang menjadi perhatian terbesar mereka adalah binatang berbisa yang ada di dalam batu itu. Demikianlah, perlahan-lahan, namun batu itu ternyata bergerak. Dengan sangat berhati-hati Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan para prajurit mengarahkan gerak batu itu agar tidak masuk ke dalam lereng yang agak dalam, sehingga sulit untuk mengangkatnya keluar. 3 orang yang mengawasi kerja itu masih saja menggeleng-gelengkan kepalanya. Mereka seakan-akan melihat satu yang mustahil terjadi, namun ternyata telah terjadi. Tetapi satu keuntungan bagi kita, berkata orang itu. Kita tidak harus bekerja keras seperti itu. Kita tinggal memasuki padepokan Suryantal dan mengambil batu itu. Tetapi kau lihat, orang Suryantal terlalu banyak untuk dilawan, berkata salah seorang di antara mereka. Tentu orang-orang Suryantal itu telah mengerahkan pula orang-orang padukuhan dengan paksa, menyahut yang lain. Tetapi Suryantal sendiri kini telah menjadi lemah setelah dihancurkan oleh lemah warah. Sebagian dari orang-orangnya, terutama yang datang dari padepokan lain, telah meninggalkan padepokan itu. Sebagian lagi, justru orang-orang penting, telah dibawa ke lemah warah. Sekarang Suryantal tidak mempunyai pemimpin yang kuat. Agaknya kedua anak muda itulah yang kemudian memegang pimpinan. Tetapi kedua anak muda itu harus diperhitungkan, desis yang lain. Ketiga orang itu kemudian mengangguk-angguk. Kedua orang anak muda itu nampaknya memang meyakinkan, sehingga atas mereka tidak dapat diperlakukan sebagaimana orang lain. Sejenak kemudian ketiga orang itu pun telah meninggalkan tempat mereka itu. Mereka menyusuri pinggir hutan yang tidak terlalu lebat. Namun mereka mengambil arah lain dari yang ditempuh oleh orang-orang dari padepokan Suryantal itu. Ternyata batu itu bergeser perlahan-lahan. 10 ekor kerbau itu telah berusaha dengan sekuat tenaga. Beberapa kali punggungnya merasa sakit karena cambuk. Namun orang-orang padepokan itu tidak hanya mencambuki kerbau-kerbau itu saja. Tetapi mereka ikut pula menarik dengan sekuat tenaga.
Tetapi seperti yang dikatakan oleh pemimpin Padepokan Suryantal, bahwa jika mereka mengambil batu itu, banyak perhatian akan tertuju kepada mereka. Kerja yang dilakukan itu, adalah kerja yang memerlukan bukan saja kemauan dan ketekunan, tetapi juga tenaga dan waktu. Batu itu hanya mampu bergeser perlahan-lahan. Dalam pada itu di setiap jengkal, binatang berbisa yang ada di batu itu berjatuhan satu demi satu. Namun sementara itu yang lain berpegangan sekuat tenaga di dalam retak dan relung-relung batu yang berwarna kehijauan itu. Meskipun demikian, batu itu bergerak juga ke arah padepokan. Betapapun lambatnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dan orang-orang yang membantunya itu kemudian yakin bahwa batu itu pada akhirnya akan sampai di padepokan. Namun setelah itu, maka banyak hal yang akan dapat terjadi. Tetapi kemajuan yang mereka capai ternyata sangat sendat. Baru beberapa ratus patok, maka mereka telah merasa terlalu payah. Demikian pula kerbau-kerbau yang menarik batu itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat cukup bijaksana, ia memang tidak terlalu tergesa-gesa. Bahkan kerbau-kerbau itu pun dapat dikembalikan agak lambat dengan menambah uang sewanya jika itu dikehendaki oleh orang-orang padukuhan. Karena itu, maka orang-orang yang bertugas untuk menyiapkan makan dan minuman bagi orang-orang yang bekerja keras itu pun telah melakukan tugas mereka pula. Di samping iring-iringan itu beristirahat, maka mereka telah menyiapkan air minum yang hangat dan jika mereka menemukan tempat untuk bermalam, maka telah disiapkan pula makan bagi mereka. Di pagi hari kemudian, orang-orang yang bertugas itu pun telah menyiapkan makan mereka, bukan saja untuk pagi hari. Tetapi mereka juga menyiapkan makan untuk siang hari yang mereka bawa sepanjang perjalanan itu. Itulah sebabnya, jarak yang tidak terlalu panjang itu harus ditempuh dalam beberapa hari. Namun dalam pada itu, 3 orang seakan-akan selalu membayangi kerja yang besar itu. Bahkan ternyata bukan hanya ketiga orang itu saja. Dari arah lain, 2 orang telah mengamati pula kerja Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun agaknya kedua orang itu tidak merasa perlu untuk mengikuti gerak iring-iringan itu setiap hari. Tetapi mereka hanya menyaksikannya 2 kali. Setelah itu, maka mereka menganggap bahwa segala sesuatunya akan dapat diselesaikan di Padepokan Suryantal. Kita tinggal datang mengambilnya, berkata seorang di antara mereka. Meskipun demikian, kita merasa kasihan juga kepada orang-orang yang telah dipaksa untuk ikut dalam kerja keras dan bodoh itu. Tetapi padepokan itu memang padepokan yang besar, sahut yang lain. Sebelum padepokan itu dihancurkan oleh Aku Lemahwara. Beberapa perguruan yang bergabung menjadi satu, merupakan kekuatan yang sangat besar. Tetapi kekuatan itu dihancurkan juga oleh Lemahwara, berkata kawannya. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian mereka pun telah meninggalkan tempat itu. Seorang di antara mereka bergeremang. Kita akan datang pada waktunya langsung di padepokan. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih tenggelam dalam kerja mereka. Namun bagaimanapun juga, keduanya yakin bahwa batu itu akan sampai juga ke padepokan. Sebenarnya lah, dari hari ke hari berikutnya batu itu telah bergeser. Namun untuk sampai ke jalan yang agak rata menuju ke padepokan, diperlukan waktu 5 hari. Namun Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan orang-orang padepokan itu sempat menarik nafas dalam-dalam. Mereka yakin bahwa dalam waktu sehari lagi, mereka akan dapat memasuki padepokan. Rencana itu benar-benar dapat terpenuhi. Orang-orang yang bekerja keras menggeser batu itu, menjadi berdebar-debar ketika mereka mendekati pintu gerbang meskipun hari sudah senja. Apakah kita akan menunda kerja ini sampai besok? Bertanya Mahisa Murti. Tidak, terdengar jawaban pemimpin padepokan. Kita akan menyelesaikannya malam ini juga meskipun sampai pagi. Beberapa orang telah mendahului memasuki padepokan untuk mengambil obor. Dengan obor-obor itu, maka orang-orang padepokan itu telah meneruskan kerja mereka, memasukkan batu yang berwarna kehijauan itu ke dalam padepokan. Demikian batu kehijauan itu bergeser melalui pintu gerbang, maka orang-orang padepokan itu telah bersorak gemuruh. Satu kerja besar telah mereka selesaikan. Meskipun kemudian batu telah masuk regol, tetapi mereka masih belum berhenti bekerja. Mereka telah menempatkan batu itu di tengah-tengah padepokan mereka. Baru setelah batu itu ditempatkan di tempat yang mereka anggap paling baik, maka kerja itu baru dianggap selesai. Namun orang-orang padepokan itu tidak segera beristirahat.
Orang-orang yang bertugas telah menyiapkan makanan dan minuman untuk menyatakan kegembiraan mereka bahwa satu kerja yang besar telah mereka lakukan. Tetapi ketika mereka mulai makan dan minum minuman panas, maka Mahisa Murti berkata, "Satu kerja telah kita lakukan. Tetapi kerja lain yang tidak kalah beratnya masih menunggu. Mungkin ada pihak lain yang menginginkan batu itu. Tugas kita berikutnya adalah mempertahankannya." Seisi padepokan itu mengangguk-angguk. Tetapi mereka pun memang bertekad untuk mempertahankannya pula. Sampai di padepokan. Namun setelah itu, maka banyak hal yang akan dapat terjadi. Tetapi di samping itu, Mahisa Pukat selalu memperingatkan kepada orang-orang padepokan bahwa batu itu dihuni oleh binatang-binatang berbisa yang sangat berbahaya. Demikianlah, sejak saat itu, batu yang berwarna kehijauan itu telah berpindah dari tempatnya ke padepokan Suryantal. Orang-orang Suryantal dengan sepenuh hati menjaga batu itu. Bahkan mereka telah membuat pagar bambu di seputar batu itu. Bukan maksudnya bahwa pagar itu dapat melindungi batu itu dari kekerasan. Namun sekedar tanda dan peringatan bahwa batu itu cukup berbahaya. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah dapat meyakinkan pemimpin padepokan itu bahwa batu itu tidak membunuh. Agaknya binatang-binatang itulah yang telah membunuhnya, berkata pemimpin padepokan itu. Ya, jawab Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hampir berbareng. Kemudian Mahisa Pukatlah yang meneruskannya. Agaknya orang yang menyentuh batu itu telah dipatuk oleh binatang-binatang berbisa itu, sehingga nyawanya tidak dapat diselamatkannya. Pemimpin padepokan itu mengangguk-angguk. Namun katanya, tetapi biarlah kepercayaan tentang keramatnya batu itu tetap melindunginya, sehingga orang yang akan mengambilnya berpikir ulang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sama sekali tidak berkeberatan. Namun demikian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun tidak boleh menjadi lengah. Seisi padepokan itu benar-benar harus berjaga-jaga, karena setiap saat kekuatan asing akan datang menyerang padepokan itu. Tetapi sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menyerahkan 10 ekor kerbau yang dipinjamnya. Bahkan kemudian mereka pun membayar sebagaimana yang dijanjikan, sewa bagi ke-10 ekor kerbau itu. Ki Bekel memang merasa sangat beruntung bahwa kerbau yang 10 itu telah kembali. Karena itu, ketika ia ditanya oleh Mahisa Murti dan berapa ia harus membayar sewa, apalagi ia telah membawa kerbau itu melampaui waktu yang telah ditentukan. Ki Bekel termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Segalanya terserah kepada kalian anak-anak muda. Aku belum pernah menyewakan kerbau-kerbau seperti ini." "Aku pun belum pernah menyewanya," berkata Mahisa Murti. Tetapi Ki Bekel sudah merasa berbahagia bahwa kerbau-kerbau itu telah kembali, maka ia tetap tidak mau menyebut jumlah tertentu. Karena itu, maka Mahisa Murti telah memberinya upah itu seberapa saja ia mau. Namun ternyata Ki Bekel telah terkejut melihat uang itu. Dengan suara bergetar ia berkata, "Sedemikian banyak?" Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tersenyum. Sementara itu Mahisa Murti berkata, "Sudah cukup?" "Terlalu banyak tuan," jawab Ki Bekel. Namun kedua anak muda itu hanya tersenyum saja. Demikianlah maka orang-orang padukuhan itu merasa semakin tenang. Orang-orang padepokan itu sama sekali tidak mengganggu mereka, meskipun Ki Bekel dan bekel-bekel yang lain mempunyai prasangka buruk pula terhadap isi padepokan itu. Mereka mengira bahwa uang yang cukup banyak itu didapat dengan mudah oleh orang-orang padepokan itu. Mereka menganggap bahwa orang-orang padepokan itu di tempat yang jauh sering melakukan kekerasan untuk merampas dan memiliki uang milik orang lain. Tetapi itu adalah dosa mereka, berkata salah seorang bekel. "Kami mendapatkan uang ini dengan sewajarnya. Kami telah meminjamkan milik kami, dan kami mendapat imbalan dari mereka." Yang lain hanya mengangguk-angguk saja. Agaknya mereka pun sependapat bahwa uang itu dapat mereka terima dengan baik. Dengan demikian, maka orang-orang padukuhan itu justru mengharap bahwa lain kali orang-orang di padepokan itu memerlukan sesuatu lagi dari mereka. Dalam pada itu, padepokan Suryantal telah meningkatkan penjagaan di lingkungan padepokan itu. Para prajurit lemah warah pun telah ikut pula berjaga-jaga di malam hari. 3 orang di antara mereka ikut serta bertugas di malam hari bergantian. Sementara itu panggungan yang ada di dinding padepokan telah disempurnakan pula.
Mereka yang bertugas tidak akan mudah dapat diintai dan diterkam lawan yang dengan diam-diam mendekat, meskipun di malam hari yang gelap sekalipun. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang ingin membuat batu itu menjadi patung, tidak dengan tergesa-gesa meninggalkan padepokan itu untuk mencari seorang pemahat. Mereka pun menunggu sampai keadaan mengizinkan. Sebenarnya lah pada saat itu, padepokan Suryantal memang menjadi gawat, justru karena batu berwarna kehijauan itu ada di dalamnya. 3 orang yang selalu mengawasi saat-saat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengambil batu itu, masih selalu saja membayangi padepokan itu. Namun dari arah lain, 2 orang telah mengamati padepokan itu pula. Namun sulit bagi mereka untuk mengetahui isi dari padepokan itu. Dinding yang kuat, yang mengelilingi padepokan itu telah melindungi pengamatan orang lain terhadapnya. Yang nampak dari orang-orang itu adalah justru panggungan tempat isi padepokan itu berjaga-jaga menatap keluar. Sedangkan di sebelah pintu gerbang juga terdapat panggungan serupa. Justru 2 buah, di sebelah pintu gerbang. Sangat rapi, desis salah seorang dari ketiga orang yang selalu mengamati orang-orang Suryantal itu. Sisa kewaspadaan orang-orang Suryantal, sahut yang lain. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka memang melihat penjagaan yang rapat dan tertib. Seakan-akan tidak ada seujung duri pun di sekitar padepokan itu yang terlepas dari pengamatan. Karena itulah maka ketiga orang itu sama sekali tidak berusaha untuk mendekat. Tetapi ketiga orang itu berkepentingan untuk dapat menduga seberapa besar kekuatan yang ada di dalam padepokan itu. Sehingga meskipun dari kejauhan, beberapa kali mereka memerlukan untuk melihat-lihat padepokan itu. Hal itu selalu mereka lakukan di malam hari, karena kemungkinan buruk akan dapat terjadi jika mereka datang di siang hari. Sementara itu, orang-orang padepokan itu memang selalu meningkatkan kewaspadaan mereka. Semakin lama menjadi semakin ketat, bukan sebaliknya. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih harus menunggu kapan mereka mendapat kesempatan untuk menghubungi seorang pemahat. Keduanya masih belum sampai hati itu untuk meninggalkan padepokan itu. Jika justru pada saat keduanya pergi, datang pihak lain merampas batu itu, maka ia akan menjadi sangat kecewa. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan berada di padepokan itu sampai batas waktu pasukan Lembah Warah kelompok berikutnya datang. Ia akan minta agar kelompok yang pertama tidak meninggalkan padepokan itu lebih dahulu. Kedua kelompok yang ada di padepokan itu akan merupakan perlindungan yang kuat atas batu hijau itu, sementara ia akan pergi ke Singasari untuk mencari kemungkinan mendapat seorang atau lebih pemahat yang bersedia untuk waktu cukup lama tinggal di padepokan itu. Karena itulah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus menunggu untuk waktu hampir sebulan. Sementara itu, maka orang-orang padepokan itu telah menyadap pengalaman dari kehadiran sekelompok prajurit dari Lembah Warah. Orang-orang padepokan itu melihat betapa para prajurit itu melakukan tugasnya dengan ikatan paugeran yang kuat. Namun sama sekali tidak nampak tekanan yang membuat mereka kehilangan pribadi mereka masing-masing. Para pemimpin kelompok dari orang-orang padepokan itu telah mencoba untuk mengeterapkan tata cara kehidupan para prajurit itu bagi orang-orang padepokan itu. Meskipun tidak sepenuhnya, namun usaha itu ternyata membuat tatanan kehidupan di padepokan itu menjadi semakin baik. Ternyata bahwa dalam waktu-waktu menunggu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berusaha untuk membuat hubungan yang lebih rapat dengan orang-orang padukuhan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berusaha untuk meyakinkan bahwa orang-orang padepokan itu tidak akan mengganggu orang-orang padukuhan. Sekelompok prajurit Lembah Warah akan mengambil tindakan jika mereka sekali saja mengganggu orang-orang padepokan, berkata Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak mengatakan bahwa sekelompok prajurit Lembah Warah telah berada di padepokan itu. Namun dalam pada itu, kehadiran Mahisa Murti dan Mahisa Pukat di padukuhan, serta orang-orang padepokan yang kadang-kadang juga datang ke padukuhan untuk membeli kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat dihasilkan oleh padepokan itu sendiri, tidak terlepas dari pengamatan beberapa pihak. 3 orang yang selalu mengamati padepokan itu telah mengetahui hubungan antara isi padepokan itu dengan orang-orang padukuhan. Mereka mengetahui orang-orang padepokan yang kadang-kadang berada di pasar. Tetapi di samping ketiga orang itu, ternyata 2 orang dari pihak lain telah mengamati pula kehidupan orang-orang padepokan. Bahkan mereka berusaha untuk mendapat beberapa keterangan tentang padepokan itu. Tetapi tidak banyak yang dapat disadap oleh orang-orang itu.
Bahkan tidak sepatah kata pun yang terluncur dari mulut orang-orang padepokan, bahwa sekelompok prajurit lemah warah ada di dalam padepokan itu. Yang justru terdengar adalah ungkapan yang bernada merendah dari orang-orang padepokan. Kadang-kadang justru mereka merasa seolah-olah cemas menghadapi kekerasan yang dapat timbul. Bahkan seorang penjual gula kelapa berkata, sebenarnya salah mereka sendiri. Jika mereka tidak bernafsu memiliki batu keramat itu, mereka tidak akan selalu dicengkam oleh kecemasan. Agaknya kutuk dari batu itu akan menimpa mereka. Dengan demikian, maka orang-orang di luar padepokan itu berkesimpulan bahwa kekuatan padepokan itu tidak cukup besar untuk melindungi batu yang berwarna kehijauan itu. Dalam pada itu, hari pun berjalan demi hari. Pada saatnya, maka sekelompok prajurit dari lemah warah telah datang, untuk menggantikan prajurit lemah warah yang berada di padepokan itu. Pada kesempatan itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengutarakan niatnya kepada kedua orang senapati yang memimpin kedua kelompok pasukan lemah warah. Aku tidak akan terlalu lama, berkata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Kedua senopati itu ternyata tidak berkeberatan. Terutama senapati yang memimpin pasukan yang datang lebih dahulu. Di padepokan itu ia justru merasa beristirahat. Tidak banyak persoalan yang harus diperhatikan selain berjaga-jaga. Namun demikian senapati itu berkata, tetapi kau harus singgah di lemah warah, agar aku tidak menjadi cemas, karena pasukan ini tidak kembali pada waktunya. Namun dalam pada itu, selagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berniat untuk meninggalkan padepokan, mereka mendapat laporan bahwa ada beberapa orang tengah mengamati padepokan itu. Laporan itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Orang-orang padepokan itu sudah mengira bahwa kemungkinan itu akan terjadi. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berharap bahwa jika terjadi juga, jangan terlalu cepat. Mereka sebenarnya memerlukan waktu untuk menghubungi seorang pemahat yang baik untuk mengerjakan batu yang berwarna kehijauan itu. Namun jika mereka memang sudah datang, maka apa boleh buat? Dalam pada itu seorang penghuni padukuhan itu telah datang kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk memberitahukan bahwa orang itu telah melihat kelainan yang terjadi di padukuhan. Kelainan apa? Bertanya Mahisa Pukat. Rasa-rasanya aku melihat orang-orang asing di padukuhan itu. Meskipun aku tidak terlalu banyak mengenal orang-orang padukuhan itu, tetapi rasa-rasanya aku melihat orang-orang yang belum pernah aku lihat berkeliaran di pasar. Bahkan aku merasa seseorang telah mengikuti dan mengamati aku beberapa lama, jawab orang itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Dalam pada itu Mahisa Murti pun berkata, tentu ada hubungannya dengan laporan tentang beberapa orang yang mengamati padepokan ini. Jika demikian maka tentu mereka berusaha mencari keterangan lewat beberapa cara. Dengan mengamati padepokan ini secara langsung, dan dengan cara mencari keterangan di padukuhan, karena mereka tahu bahwa ada di antara kita yang sering datang ke padukuhan untuk beberapa macam keperluan. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya kemudian, agaknya memang demikian. Karena itu, maka kemungkinan-kemungkinan yang lebih keras akan dapat terjadi di padepokan ini. Kita akan siap menghadapinya dengan cara apapun juga, berkata Mahisa Pukat. Dengan demikian maka pemimpin padepokan itu pun telah mengumpulkan para pemimpin kelompok dan 2 orang senapati dari lemah warah. Mereka telah mendengarkan keterangan yang diberikan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk menanggapi perkembangan terakhir dari usaha beberapa perguruan yang ingin mengambil batu yang berwarna kehijauan itu. Nampaknya suasananya telah menjadi semakin panas. Karena itu aku telah menunda kepergianku. Setiap saat keadaan akan dapat meledak dan membakar padepokan ini, berkata Mahisa Murti. Karena itu, kita harus meningkatkan kewaspadaan. Meningkatkan kesiagaan jika setiap saat kita mengalami tekanan kekerasan. Para pemimpin kelompok itu pun mengangguk-angguk. Mereka pun telah mendengar dari beberapa orang kawan mereka, tentang beberapa orang yang dianggap asing yang berkeliaran di padukuhan terdekat. Namun yang terakhir, beberapa orang penghuni padepokan itu melihat beberapa orang yang berkeliaran di sekitar lingkungan padepokan yang pernah disebut padepokan Suryantal itu. Ternyata bahwa yang diperhitungkan oleh orang-orang padepokan itu tidak jauh dari kenyataan yang terjadi. Dalam waktu dekat, kesibukan di luar padepokan itu menjadi semakin jelas. Di padukuhan orang-orang yang dianggap asing semakin banyak.
Ketika seorang di antara orang-orang padepokan itu membeli garam di pasar, maka ia pun telah berbicara dengan penjual garam itu. "Apakah kau juga melihat orang-orang yang nampaknya tidak biasa berada di pasar ini?" bertanya orang padepokan itu. "Ya," jawab penjual garam itu. "Semula aku mengira bahwa mereka adalah kawan-kawanmu, penghuni padepokan yang belum kami kenal. Namun agaknya menilik cara mereka berpakaian, agak berbeda dengan cara kalian berpakaian." "Hanya soal pakaian?" bertanya orang padepokan itu. "Tidak. Juga tentang sikap dan tingkah laku," jawab penjual garam itu. Orang padepokan itu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia melihat seorang yang nampak asing berdiri beberapa langkah daripadanya. Meskipun orang itu tidak menghadap ke arahnya, tetapi orang padepokan itu menyadari bahwa orang itu sedang mengawasinya. "Kau kenal orang itu?" bertanya orang padepokan itu kepada penjual garam. Penjual garam itu menggeleng. Katanya, "Tidak. Tetapi nampaknya memang menarik perhatian." Orang padepokan itu kemudian berdesis. "Orang itu tentu mengikuti aku." "Agaknya memang demikian," jawab penjual garam itu. "Tetapi salah kalian sendiri. Kenapa kalian telah mengambil batu itu dan membawanya ke dalam padepokan? Banyak orang yang menginginkan batu itu. Tetapi batu keramat itu tidak pernah dapat beringsut dari tempatnya. Bahkan beberapa orang korban memang telah jatuh di antara mereka yang ingin memiliki batu itu. Namun kini batu itu sudah berkisar dari tempatnya dan berpindah ke padepokan kalian, agaknya orang-orang itu berpikir bahwa batu itu sudah tidak keramat lagi. Dengan demikian, maka nafsu mereka untuk memilikinya telah timbul kembali." "Dari mana kau tahu tentang batu itu?" bertanya orang padepokan itu. Semua orang tahu. 2 orang anak muda dari padepokan itu telah menyewa kerbau-kerbau dari padukuhan. Seekor di antaranya adalah kerbauku. Dan aku pun telah mendengar apa yang terjadi di tempat batu hijau itu bersemayam untuk waktu yang tidak terhitung lamanya, berkata penjual garam itu. "Bagaimana dengan kerbaumu sekarang?" bertanya orang padepokan itu. "Nampaknya sehat-sehat saja," jawab penjual garam itu. Namun kemudian katanya, "Apakah kau memerlukan garam di tempat-tempat kecil lainnya?" Orang padepokan itu pun kemudian telah membeli beberapa bungkus garam untuk keperluan beberapa hari. Sementara itu, orang yang mengikutinya masih saja berdiri sambil bersilang tangan di dada. Namun agaknya orang padepokan itu cukup cerdik juga. Selagi orang itu memandang ke arah lain, ia justru menyelinap di belakangnya dan menuju ke arah yang sama sekali tidak diperhitungkannya. Itulah sebabnya, maka orang yang mengikutinya itu justru kehilangan, sehingga untuk beberapa saat ia mencarinya. Tetapi sama sekali tidak diketemukannya lagi. Namun dalam pada itu, maka di dalam padepokan itu persiapan dan kesiagaan benar-benar sudah sampai pada tataran tertinggi. Itulah sebabnya, maka ketika seorang pengamat melihat sekelompok orang lewat tidak terlalu jauh dari padepokan itu, telah melontarkan panah sendaren. Orang-orang yang lewat itu terkejut. Panah sendaren biasanya merupakan isyarat bagi sasarannya. Tetapi yang dilakukan oleh pengamat itu sekedar memberitahukan bahwa orang-orang yang lewat itu telah dilihat oleh pengamat di padepokan. Sekelompok orang yang lewat itu memang berhenti. Mereka melihat seorang petugas di atas panggungan. Namun yang seorang itu pun kemudian telah bertambah menjadi 2, 3, 4 dan 5 orang. Orang-orang padepokan yang mendengar panah sendaren itu pun telah keluar pula dengan senjata di tangan masing-masing. "Aku baru memberi peringatan kepada mereka," berkata pengawal yang melepaskan anak panah sendaren itu. "Biarlah mereka mengetahui bahwa kami tidak senang akan kehadiran mereka di sekitar padepokan ini." Yang lain mengangguk-angguk. Mereka pun kemudian melihat sekelompok orang itu memang bergeser pergi menjauhi padepokan itu. "Gila," geram salah seorang di antara orang-orang yang berjalan tidak jauh dari padepokan itu. "Isi padepokan itu memang sekelompok orang-orang sombong. Mereka telah menghina kita," berkata yang lain. "Besok kita akan datang lagi dan menghancurkan mereka. Kita memerlukan batu itu," berkata seorang yang nampaknya adalah pemimpin dari sekelompok orang itu. Sebenarnya lah, orang-orang itu berniat untuk mengambil batu yang berwarna kehijauan itu. Tetapi mereka tahu bahwa untuk membawa batu itu diperlukan 10 ekor kerbau, tenaga manusia yang cukup banyak dan waktu yang panjang.
Tetapi pemimpin dari sekelompok orang itu berpendirian, bahwa mereka harus menduduki padepokan itu lebih dahulu baru memikirkan untuk menyingkirkan batu yang kehijauan itu. Dari orang-orangnya yang disebar di padukuhan, maka diambil kesimpulan bahwa isi padepokan itu sama sekali tidak mengerahkan orang-orang padukuhan pada saat mereka mengambil batu itu. Karena itu, maka mereka berkesimpulan bahwa orang-orang yang mengambil batu itu sepenuhnya adalah orang-orang padepokan. Padepokan itu memang termasuk sebuah padepokan yang besar, berkata seorang di antara para pemimpinnya. Karena itu kita pun harus datang dengan kekuatan yang besar pula. Jumlah kawan kita tidak akan sebanyak isi padepokan itu, berkata salah seorang di antara mereka. Kita harus bekerja bersama dengan kelompok yang lain. Jika kita bergabung maka kekuatan kita akan melampaui kekuatan mereka. Kita akan dapat membagi hasil kerja keras kita yang mungkin akan menelan beberapa orang korban. Yang lain mengangguk-angguk, sehingga mereka pun kemudian sepakat untuk mengadakan hubungan dengan kelompok lain yang juga mengingini batu yang berwarna kehijauan itu. Demikianlah, maka 3 orang yang selalu mengamati padepokan itu ternyata telah membuat hubungan dengan 2 orang lainnya yang juga pernah melihat-lihat kegiatan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Ternyata 2 kelompok itu memang memiliki kepentingan yang sama, sementara mereka merasa bahwa masing-masing kelompok itu tidak akan mampu mengalahkan padepokan yang pernah dihancurkan oleh kekuatan dari Lemah Warah. Meskipun kelompok itu masing-masing mempunyai pengikut yang mungkin tidak kalah jumlahnya dari orang-orang padepokan itu, tetapi dengan demikian mereka tidak akan yakin akan dapat memenangkan pertempuran seandainya mereka harus menyerang dan memecahkan dinding padepokan itu. Kita harus memberikan korban yang cukup banyak pada saat-saat kita akan memasuki padepokan itu. Karena itu, maka kita harus yakin akan kekuatan kita, berkata salah seorang dari ketiga orang pemimpin kelompok yang satu kepada para pemimpin kelompok yang lain. Demikianlah maka kedua gerombolan itu telah menyusun satu kekuatan yang sangat besar menurut perhitungan mereka. Dengan kekuatan itu mereka yakin, bahwa mereka akan dapat menduduki padepokan Suryantal dan menguasai batu yang berwarna kehijauan itu. Tetapi satu hal yang tidak mereka perhitungkan, bahwa sekelompok prajurit Lemah Warah yang akan menggantikan sekelompok prajurit yang terdahulu telah datang, sementara kelompok yang lama masih tetap berada di padepokan itu. Demikianlah, 2 gerombolan yang garang telah menentukan rencana mereka. Sesuai dengan imbangan kekuatan mereka, maka mereka akan membagi batu yang berwarna kehijauan itu. Orang-orang Suryantal telah menghilangkan keramat yang melekat pada batu itu. Agaknya orang-orang Suryantal lah yang akan terkena kutuk dan tumpas oleh kekuatan kita. Korban itu tentu sudah cukup, sehingga kita akan memiliki batu itu dengan aman dan tenang, berkata salah seorang pemimpin di antara mereka. Para pemimpin dari kedua belah pihak nampaknya sependapat bahwa mereka akan segera melakukan rencana mereka. Semakin cepat agaknya akan semakin baik. Kemudian mereka akan mencari jalan untuk menyingkirkan batu itu dari padepokan Suryantal. Mungkin dengan cara yang telah ditempuh oleh orang-orang padepokan itu. Untuk sementara kita dapat menyimpan batu itu di padepokan yang sebentar lagi akan kita duduki. Tetapi untuk selanjutnya batu itu harus disingkirkan. Jika Lemah Warah ikut campur, maka akibatnya akan berbeda, berkata salah seorang di antara para pemimpin itu. Yang lain mengangguk-angguk. Yang penting bagi mereka adalah menguasai batu itu lebih dahulu. Setelah itu mereka baru akan memikirkan bagaimana mereka menyingkirkan batu itu. Jejak penyingkiran batu itu tentu akan mudah ditelusuri, berkata seorang di antara mereka. Apalagi dengan cara sebagaimana ditempuh oleh orang-orang padepokan itu. Kita tidak mempunyai pilihan lain, jawab pemimpin yang lain. Tetapi setidak-tidaknya kita dapat berusaha untuk menjauhkan batu itu dari padepokan, serta berusaha untuk menghapuskan jejaknya. Jika kemudian orang-orang Lemah Warah itu mencari kita juga akhirnya, maka apa boleh buat? Yang lain mengangguk-angguk. Memang tidak ada pilihan lain. Bahkan seorang di antara mereka berkata, Lemah Warah terlalu jauh dari tempat ini. Jika para pemimpin Lemah Warah tertarik pada batu itu, maka sejak semula mereka tentu sudah berusaha untuk mengambilnya dengan cara apapun juga. Jika mereka datang, tentu hanya untuk melindungi padepokan yang pernah dihancurkannya itu. Para pemimpin lainnya nampaknya memang sependapat. Karena itu, maka yang penting bagi mereka adalah menduduki padepokan itu dan kemudian baru memikirkan bagaimana mereka membawa batu itu pergi.
Dengan demikian, maka kedua gerombolan yang sepakat untuk bekerja bersama itu, telah mempersiapkan pasukan mereka untuk benar-benar memecahkan dinding padepokan itu. Mereka menyadari bahwa untuk melakukan hal itu, mereka akan memberikan korban yang tidak sedikit. Tetapi dengan jumlah yang 2 kali lipat, maka mereka yakin akan dapat menghancurkan padepokan itu dan menguasai batu yang berwarna kehijauan itu. Batu yang tidak diketahui asal-usulnya, yang bahkan ada yang mengatakan bahwa batu itu jatuh dari langit. Pada hari-hari yang sudah ditentukan, maka orang-orang dari kedua gerombolan itu telah berada di sekitar padepokan. Mereka mengepung padepokan itu dari segala penjuru. Kepungan itu merupakan lingkaran yang rapat sehingga tidak mungkin seorang pun yang dapat lolos. Demikian orang-orang itu muncul di saat matahari terbit, maka para pengawas di panggungan segera memberikan isyarat bahwa mereka telah melihat pasukan yang kuat telah mengepung padepokan itu. Beberapa orang pemimpin dari padepokan itu pun kemudian telah naik pula ke atas panggungan di sebelah menyebelah regol, termasuk Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan 2 orang senapati dari kedua pasukan lemah warah selain beberapa orang pemimpin kelompok dari padukuhan itu. Mereka benar-benar datang, berkata Mahisa Murti. Jumlah mereka cukup banyak, desis Mahisa Pukat. Memang cukup banyak, sahut Mahisa Murti. Tetapi kita dalam kedudukan yang lebih baik. Apalagi kebetulan sekali bahwa sekelompok pasukan lemah warah sudah datang untuk menggantikan kedudukan pasukan yang ternyata masih tetap tinggal di sini. Jumlah prajurit lemah warah tidak begitu banyak dibanding dengan jumlah mereka, berkata senapati yang datang kemudian. Tetapi jumlah seluruh isi padepokan ini cukup memadai, berkata Mahisa Pukat. Lalu, seperti yang dikatakan oleh Mahisa Murti, kedudukan kita lebih baik. Kita akan mengurangi jumlah lawan kita pada saat mereka berusaha untuk memasuki padepokan ini. Para pemimpin di padepokan itu serta kedua orang senapati prajurit lemah warah mengangguk-angguk. Mereka memang harus memanfaatkan saat-saat yang menguntungkan itu. Karena itu, maka Mahisa Murti pun telah memerintahkan untuk dengan cepat mempersiapkan busur dan anak panah. Agaknya mereka belum akan menyerang hari ini, berkata Mahisa Murti. Menilik susunan pasukan mereka. Tetapi tidak ada salahnya jika kita sudah siap dengan busur dan anak panah itu. Sebenarnya lah dalam waktu yang singkat, orang-orang yang sudah diatur sebelumnya untuk menahan arus pasukan lawan dengan busur dan anak panah telah bersiap. Tetapi Mahisa Murti masih belum memerintahkan mereka untuk naik ke panggungan di sebelah menyebelah pintu gerbang dan di sudut-sudut dinding padepokan. Bersambung ke bab 100. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.